8 tahun menjadi menantu, ibu mertua menuduhku mencuri cincin berlian dan mengusirku pulang kampung. Namun saat ku buka koper, aku terpaku. Sore di awal musim hujan di Bintaro, langit yang tadinya kelabu pekat perlahan mereda. Angin membawa aroma tanah basah bercampur wangi daun muda setelah seharian diterpa panas yang menyengat. Dalam suasana yang setengah sejuk setengah muram itu, aku kembali teringat akan perjalanan hidupku sejak pertama kali melangkahkan kaki ke rumah suamiku. Sebuah perjalanan yang dari luar tampak tenang, namun di dalamnya menyimpan kepedihan yang hanya bisa dipahami oleh orang yang mengalaminya. Namaku Kirana Widari. Saat usiaku 23 tahun, aku menikah dengan Mas Banyu Wicaksono, putra tunggal dari Ibu Sekar Arum. Waktu itu, siapapun yang bertemu denganku selalu mendoakan agar hidupku bahagia. Ada yang bilang aku pandai memilih suami, ada pula yang bilang aku berjodoh menjadi menantu di keluarga yang baik-baik. Wajar saja, rumah Mas Banyu berada di jalan utama salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan. Bukan tipe keluarga kaya baru yang suka pamer. Tetapi rumah mereka tertata apik, dan tutur kata mereka sangat terpelajar. Di kalangan keluarga besar pihak ayah, mereka terkenal sebagai keluarga yang menjunjung tinggi tata krama. Mas Banyu bekerja sebagai insinyur pengawas proyek. Ia pria yang pendiam, bukan tipe lelaki yang pandai merayu dengan kata-kata manis setiap hari, tetapi ia sangat bertanggung jawab. Di awal pernikahan, aku pernah merasa sedih karena ia terus-menerus di lokasi proyek. Pulang hanya sekali dalam 2 minggu. Aku merajuk, Mas menikahiku hanya untuk membuatku melihat punggungmu saja, ya? Ia duduk, melepaskan sepatu botnya yang berdebu, lalu menatapku sambil tersenyum. Mas jarang pulang juga agar kamu tidak terlalu lelah bekerja, Dik. Kalimatnya terdengar sederhana dan kaku. Tapi saat itu, aku sangat mempercayainya. Perempuan terkadang hanya butuh kejujuran dari pasangannya untuk menenangkan hatinya sendiri. Namun, jika Mas Banyu adalah sisi teduh dari rumah itu, maka ibunya, Ibu Sekar Arum, adalah sisi yang membuat siapapun yang baru masuk harus menegakkan punggungnya. Beliau tidak pernah marah dengan membanting piring atau berteriak-teriak. Tidak, suaranya pelan, tetapi setiap kalimatnya seperti jarum yang menembus kain, tidak merobek, tetapi cukup untuk meninggalkan tusukan yang nyeri. Saat pertama kali aku datang sebagai menantu, beliau menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata, seorang menantu perempuan, pertama-tama harus tahu diri, melihat pekerjaan dan melakukannya. Kalau perilakunya baik, keluarga manapun akan sayang. Sepintas. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Tetapi entah mengapa punggungku terasa dingin. Aku paham, itu bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah aturan. Keluarga suamiku sangat menjaga adat. Di meja makan, sendok dan garpu harus tertata rapi, mangkuk sambal harus diletakkan di tengah. Jika ada tamu datang, menantu perempuan harus yang pertama berdiri untuk menyambut. Bahkan urusan pakaian saat sarapan pun ada aturannya sendiri. Suatu hari aku memakai daster yang lengannya sedikit pendek, beliau hanya melirik sekilas lalu berkata, "Rumah kita ini bukan pasar." Wajahku memerah. Aku menjawab lirih, "Iya, Bu. Kirana ganti sekarang." Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Justru sikap seperti itulah yang membuatku sesak napas. Jika dimarahi, setidaknya aku bisa menangis. Tapi beliau begitu tenang, begitu ringan, sampai-sampai rasa sedih pun harus kutelan kembali. Aku ingat saat ada arisan keluarga besar, aku sedikit terlambat membawa nampan minuman karena masih sibuk di dapur. Di depan para bibi dan paman, beliau hanya tersenyum. Kirana ini anaknya baik, hanya saja kalau urusan rumah tangga masih harus sering diingatkan. Orang lain yang mendengar mungkin mengira beliau membelaku, tetapi hanya aku yang berdiri di sana yang mengerti. Satu kalimat itu cukup untuk membuat seluruh keluarga besar tahu bahwa menantu di rumah ini masih ceroboh dan perlu banyak diajari. Bukannya aku tidak sedih, tetapi saat itu aku masih muda dan sangat mencintai suamiku, jadi aku selalu menghibur diri sendiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Keluarga mereka punya aturan, aku yang baru masuk, jika ada yang belum biasa, ya harus belajar. Lagi pula, Mas Banyu selalu pergi jauh, untuk bekerja. Jika aku membuat suasana di rumah menjadi keruh,
dialah yang akan paling sulit berada di tengah-tengah. Suatu malam ia pulang dan melihatku sedang menata ulang tumpukan piring di lemari untuk kedua kalinya, hanya karena sorenya ibunya bilang tataannya belum benar. Ia bertanya pelan, "Ibu bilang apa sama kamu, Dik?" Aku menggeleng. "Tidak ada apa-apa, Mas. Aku saja yang belum terbiasa." Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Tolong sabar menghadapi ibu ya, Dik, demi Mas." Mendengar itu, aku hanya tersenyum, senyum yang tipis seperti kertas. Aku mengerti. Ia bukan tidak peduli, hanya saja di hatinya, ibu tetaplah ibu. Dan aku adalah istri yang baik yang pasti bisa bersabar. Anehnya, perempuan terkadang hanya butuh satu kalimat tolong sabar demi aku untuk bisa menelan semua kepahitan. Hari-hariku sebagai menantu baru berlalu seperti itu. Pagi-pagi bangun menyiapkan sarapan, sorenya bersih-bersih, malamnya menanti suara mobil suami pulang. Di hari-hari langka, saat ia ada di rumah, dari luar semua orang memuji betapa beruntungnya aku. Suami punya pekerjaan mapan, keluarga mertua berkecukupan, ibu mertua tidak pernah memukul atau menghina. Tetapi hanya orang yang berada di dalam yang tahu, ada rumah yang terlalu bersih, terlalu teratur, yang justru membuat penghuninya selalu merasa seperti duduk di ujung kursi, tidak pernah berani bersandar. Aku tidak pernah diusir, tetapi juga tidak pernah benar-benar dirangkul. Dan sejak saat itu, di antara dapur yang wangi aroma opor ayam, di antara suara kipas angin yang berputar di atas meja makan yang selalu penuh oleh anggota keluarga, aku samar-samar mulai mengerti satu hal. Di rumah ini, aku bisa menjadi menantu yang patuh, istri dari Banyu Wicaksono, orang yang menyambut tamu, membereskan meja, dan menyeduh teh. Tetapi untuk dianggap sebagai anggota keluarga seutuhnya, sepertinya perjalananku masih sangat panjang. Setelah beberapa bulan pertama yang canggung belajar menjadi menantu, aku perlahan terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah mertuaku. Terbiasa, bukan berarti lebih nyaman. Hanya saja, setelah lama menjalaninya, aku jadi tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus tersenyum demi menjaga kedamaian rumah. Mas Banyu masih sama, proyeknya di Cikarang, Karawang, kadang sampai ke Purwakarta. Ia hanya mengemas ranselnya lalu pergi, baru kembali beberapa minggu kemudian. Alhasil, sebagian besar waktu di rumah itu hanya ada aku dan ibu mertua yang saling berhadapan, saat makan, melalui suara sapu di halaman, dan melalui pekerjaan tak bernama lainnya yang jika tidak dikerjakan, semua akan berantakan. Mulai dari belanja ke pasar pagi-pagi, memasak, mencuci, membersihkan altar foto keluarga, hingga urusan jika ada pengajian atau kerabat yang datang berkunjung, hampir semua aku yang tangani. Ibu Sekar Arum tidak pernah menyuruhku bertubi-tubi, tetapi ia punya cara membiarkan semuanya tergeletak begitu saja. Siapapun yang tinggal di rumah itu harus tahu diri untuk mengerjakannya. Jika suatu hari aku bangun 10 menit lebih lambat, turun ke dapur dan melihat air belum direbus, beliau hanya akan berkata, "Di rumah ada perempuan, tapi dapur dingin begini, bagaimana pantasnya?" Mendengar itu, aku langsung menyingsingkan lengan baju dan bergegas. Jujur saja, seringkali hatiku terasa berat, tetapi kemudian aku berpikir, menjadi menantu mana yang tidak pernah harus menundukkan kepala? Setiap kali Mas Banyu pulang dan melihatku sedikit lebih kurus atau kulitku sedikit lebih gelap, ia tahu istrinya lelah. Suatu malam setelah makan, ia diam-diam membantuku mencuci piring. Aku yang sedang mengelap tangan mengomel, "Mas pulang cuma 2 hari, istirahat saja. Ini bisa aku kerjakan." Ia tersenyum, "Istriku kan bukan pembantu, mana bisa semuanya dikerjakan sendiri." Kalimat itu menghangatkan hatiku sepanjang malam. Tapi kehangatan itu begitu singkat, seperti angin sejuk yang masuk lewat jendela di hari yang panas, menyenangkan sesaat, lalu hilang. Paginya, ia pergi lagi, dan aku kembali ke rutinitas yang sama. Lalu di tahun ketiga pernikahan kami, aku hamil. Kabar itu membuatku ingin menangis bahagia. Kehadiran seorang anak terasa seperti hadiah di tengah hari-hari di mana aku terus-menerus memaksakan diri agar sesuai dengan cetakan seorang menantu idaman. Hari ketika tahu aku mengandung. Ibu Sekar Arum tidak memelukku atau mengucapkan kata-kata manis. Beliau hanya berkata, "Sudah punya anak, harus tahu menjaga diri. Keluarga ini bergantung pada anak itu." Waktu itu aku hanya tersenyum,
Berpikir orang tua memang selalu berbicara praktis. Baru bertahun-tahun kemudian aku mengerti, bahkan sejak bayi itu belum lahir, di hati ibu mertuaku, ia sudah menjadi sesuatu yang sangat penting, lebih penting daripada perasaanku. Aku melahirkan seorang putra pada suatu subuh yang diiringi hujan deras. Mas Banyu yang bergegas pulang dari proyek tiba tepat saat aku didorong keluar dari ruang bersalin. Begitu melihat putranya, matanya memerah, dan ia hanya berdiri terpaku seperti orang linglung. Aku yang masih lemah pun tertawa. Cuma anak kecil, Mas. Kenapa seperti melihat emas saja? Ia menunduk menatapku, suaranya serak. Emas mana yang bisa menandingi istri dan anakku? Sampai sekarang, jika mengingatnya, hatiku masih terasa nyeri. Dalam hidup seorang perempuan, ada kebahagiaan yang dikira akan abadi. Siapa sangka suatu hari nanti hanya bisa dikenang. Kami menamainya Bayu Angkasa. Sejak ada si kecil, rumah terasa lebih cerah. Mas Banyu setiap pulang kerja selalu menggendongnya, sementara Ibu Sekar Arum menunjukkan rasa sayangnya pada cucu laki-lakinya secara terang-terangan. Beliau tidak banyak bicara padaku, tetapi berbeda dengan si kecil. Beliau menggendongnya keliling rumah, memamerkannya pada kerabat dan tetangga. Ini cucu laki-laki penerus keluarga saya. Mendengarnya tentu aku senang karena anakku disayangi. Tetapi semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang janggal dalam cara beliau menyayanginya. Beliau begitu teliti soal makan dan tidur cucunya, sampai-sampai aku seringkali tidak punya celah. Aku memakaikan baju tipis pada anakku karena cuaca panas, beliau langsung berkata, anak kecil itu harus dijaga agar tidak masuk angin. Kamu ini bagaimana mengurus anak? Aku membawa anakku imunisasi, ia demam ringan. Beliau mengkhawatirkan cucunya lalu menyalahkanku, jadi ibu kok tidak bisa memilih hari baik untuk anaknya. Suatu kali, Bayu yang baru belajar berjalan, tertatih-tatih beberapa langkah lalu jatuh di lantai. Belum sempat ia menangis, ibu mertuaku sudah panik menggendongnya, sambil menenangkannya ia seolah menyindir, anak ini satu-satunya akar yang tersisa dari keluarga ini, menjaganya sebentar saja tidak bisakah? Aku berdiri di sana, masih memegang sapu tangan bayi. Mendengar kalimat itu, dadaku seperti dipukul pelan, tidak sakit, tetapi sesak. Akar yang tersisa dari keluarga ini, sepintas, siapapun akan mengira itu adalah ungkapan cinta seorang nenek. Memang benar beliau menyayanginya. Tetapi setelah berulang kali kejadian seperti itu, aku mulai merasa dalam kasih sayangnya, ada sebuah keinginan untuk menguasai. Seolah-olah Bayu bukan hanya cucunya, tetapi juga sauh yang mengikat seluruh rumah, seluruh garis keturunan, dan seluruh kebanggaan beliau pada masa depan. Dan ketika seorang anak menjadi sauh, ibu yang melahirkannya, seringkali hanya dianggap sebagai orang yang sementara ditugaskan untuk merawat. Suatu malam saat menidurkan anakku, aku menatap boks bayi di samping ranjang dan bertanya pada diri sendiri, mengapa hatiku selalu gelisah. Aku sangat menyayangi anakku, semakin sayang, aku semakin ingin berusaha lebih keras, lebih sabar, lebih kuat. Karena aku tahu, sejak ada Bayu, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Aku bertahan, belajar menjadi lembut di saat yang tepat, dan tegar di saat yang dibutuhkan, semua demi anakku. Waktu itu aku masih percaya, selama suami istri masih bergandengan tangan, selama putraku tumbuh sehat, semua kesulitan di rumah ini pasti akan berlalu. Aku tidak pernah menyangka, anak yang kudekap seperti nyawaku sendiri, kelak akan menjadi tali yang paling menyakitkan yang menjeratku di rumah ini. Hari di mana kebahagiaan itu sirna, matahari bersinar begitu terik hingga menyesakkan napas. Aku ingat betul, siang itu angin berhenti berembus. Panci sayur asem yang baru kuangkat dari kompor masih mengepulkan uap. Bayu sedang duduk di lantai bermain mobil-mobilan plastik. Teleponku berdering tanpa henti. Di seberang sana, suara seorang pria asing terdengar panik, kata-katanya tumpang tindih. Ibu ini istrinya Pak Banyu Wicaksono, kan? Ada kecelakaan di proyek, tolong ibu segera ke rumah sakit. Mendengar itu, tanganku langsung dingin, sendok sayur di tanganku jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Bayu terkejut dan menatapku. Ibu kenapa? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku kering, kakiku seolah terperosok ke dalam lubang. Aku hanya sempat menitipkan anakku ke tetangga sebelah, lalu memanggil ojek dan melesat pergi. Dalam perjalanan ke rumah sakit,
Aku terus menipu diriku sendiri. Pasti Mas Banyu hanya terluka. Pasti hanya patah tangan atau kaki. Tuhan tidak mungkin sekejam itu merenggut kebahagiaan sebuah keluarga secepat ini. Tetapi hidup terkadang begitu kejam. Ia tidak memberimu waktu untuk bersiap. Ketika aku tiba, beberapa rekan kerja dari proyek berdiri bergerombol di koridor. Semua menatapku lalu menunduk. Hanya dari cara mereka menghindari tatapanku, aku sudah tahu sesuatu yang sangat buruk menantiku di dalam. Aku berjalan sempoyongan, mulutku terus bertanya, Mas Banyu di mana? Suami saya di mana? Tidak ada yang langsung menjawab. Seorang pemuda, mungkin pekerja di proyek, berbisik lirih. Maaf Bu, Pak Banyu tidak tertolong. Aku terpaku, telingaku berdengung. Orang di depanku masih bicara, tetapi aku tidak bisa mendengarnya lagi. Aku hanya melihat bibir mereka bergerak, sementara seluruh tubuhku serasa tenggelam ke dasar air. Mungkin jika saat itu aku tidak berpegangan pada dinding, aku sudah jatuh pingsan di koridor rumah sakit. Aku tidak bisa langsung menangis. Rasa sakit yang terlalu besar tidak langsung keluar dalam bentuk air mata. Ia membuatmu mati rasa, seolah jiwamu direnggut paksa. Baru ketika aku melihatnya terbaring di sana, wajahnya pucat, kedua matanya terpejam rapat, aku pecah dalam tangisan. Aku memegang tangannya, mengguncangnya seperti orang yang kehilangan akal. Bangun, Mas, bangun, lihat aku dan anakmu sebentar saja. Tentu saja ia tidak bangun. Pria yang pernah berjanji akan membuatku hidup lebih mudah. Pria yang baru beberapa hari lalu menggendong dan melempar-lempar anaknya sambil tertawa, kini terbaring kaku, seolah sudah pergi jauh dari semua panggilan yang tersisa di dunia ini. Pemakaman Mas Banyu berlangsung dalam suasana yang begitu berat. Rumah yang tadinya rapi dan cerah, kini dipenuhi kain putih, asap dupa, dan isak tangis. Kerabat datang dan pergi, ada yang tulus berduka. Ada yang hanya ikut berduka sebagai formalitas. Bayu masih terlalu kecil untuk mengerti apa itu kematian. Ia hanya tahu ayahnya terbaring di sana dan tidak lagi memeluknya. Kadang ia menarik-narik bajuku dengan bingung. Kenapa ayah tidurnya lama sekali, Bu? Aku harus menggigit bibirku sampai berdarah, agar tidak menangis di depan anakku. Sementara Ibu Sekar Arum, aku belum pernah melihatnya serapuh itu. Wanita yang selalu berdiri tegak, bicaranya selalu tegas, hari itu seolah menua 10 tahun. Ia duduk di depan jenazah, kedua matanya merah, tangannya yang gemetar diletakkan di atas foto putranya. Kadang ia menoleh padaku, tatapannya kosong menakutkan. Aku tahu ia hancur. Aku juga tahu, sejak saat itu, di rumah ini bukan hanya aku yang kehilangan suami, tetapi ia juga kehilangan putra satu-satunya. Satu-satunya tiang yang menjadi pegangannya selama ini. Tetapi setelah masa berkabung berlalu, duka tidak membuat kami menjadi lebih dekat seperti yang pernah kubayangkan. Justru sebaliknya, duka membuat segalanya menjadi timpang. Setelah acara tahlilan 40 hari Mas Banyu, rumah mulai sepi dari tamu. Meja dan kursi kembali ke tempatnya, dupa masih menyala, foto Mas Banyu diletakkan dengan hormat di ruang tengah. Sementara aku hidup seperti orang yang berjalan di atas lantai yang dingin, setiap langkah terdengar hampa. Aku mengurus sesajen untuk suamiku, merawat anakku, dan menjaga rutinitas makan di rumah. Kukira, dengan duka yang sama, orang akan menjadi lebih lembut satu sama lain. Ternyata tidak. Suatu malam, setelah aku menidurkan Bayu, Ibu Sekar Arum memanggilku ke ruang tamu. Suaranya sangat tenang, begitu tenang hingga sulit ditebak. Mulai sekarang, Bayu harus tidur di sini, dekat dengan altar foto ayahnya. Aku tertegun sejenak, lalu menjawab, iya Bu. Kirana tidak bilang apa-apa, kami akan tetap di sini. Beliau menatapku lurus. Maksud Ibu, apapun yang terjadi, dia harus tinggal di rumah ini. Dia darah daging Banyu. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Kalimat itu sama sekali tidak menyebutku. Tidak ada kata kamu, tidak ada kata ibu dan anak, tidak ada kehangatan dari orang yang sama-sama berduka. Yang ada hanya Bayu, cucu kandung, dan altar ayahnya. Aku berdiri di sana, tanpa sadar meremas ujung bajuku. Ternyata sejak Mas Banyu tiada, posisiku di rumah ini mulai berubah. Aku tetap tinggal, sebagian karena ibuku di Cianjur sudah tua, dan hidupnya pas-pasan. Menerimaku seorang diri saja sudah sulit,
apalagi ditambah seorang anak yang butuh biaya sekolah. Alasan lainnya, aku tidak tega memisahkan anakku dari altar ayahnya, dan aku juga tidak ingin pergi saat abu suamiku belum dingin di hatiku. Hanya saja, sejak hari itu, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak lagi dipertahankan karena rasa sayang. Aku dipertahankan karena aku adalah ibu dari anak yang tidak ingin dilepaskan oleh keluarga ini. Dan hidup di bawah satu atap, jika orang menahanmu karena kewajiban, bukan karena cinta, maka setiap suap nasi dan setiap helaan napas bisa terasa begitu berat. Setelah tahlilan 40 hari Mas Banyu, rumah menjadi lebih sepi dari sebelumnya. Kerabat tidak lagi sering datang, meja tamu tidak lagi penuh dengan kue, dan ucapan belasungkawa pun semakin jarang. Hanya asap dupa di altar yang setiap hari berputar, mengingatkanku bahwa rumah ini telah kehilangan seorang pria. Semuanya kembali ke ritme lama, tetapi ritme itu kini terasa lebih dingin, lebih kaku, dan bagiku lebih mirip sebuah ikatan daripada sebuah rumah. Aku tetap bangun pagi-pagi, memasak bubur untuk Bayu, menyiapkan sarapan untuk ibu mertua, menyapu halaman, membersihkan altar, lalu menyambi menjahit untuk menambah penghasilan. Ibu Sekar Arum, sejak kehilangan putranya, menjadi semakin pendiam. Terkadang seharian beliau hanya duduk menatap teras, tangannya memutar tasbih, matanya kosong. Berkali-kali aku ingin duduk di sampingnya, mengucapkan beberapa patah kata, untuk mencairkan suasana yang berat. Tetapi setiap kali melangkah, tenggorokanku terasa tercekat. Antara aku dan beliau, kini ada dinding tak kasat mata. Tidak ada yang bisa menghancurkannya, dan tidak ada yang cukup kuat untuk memanjatnya. Lalu Laraswati mulai datang lebih sering. Dulu, ia hanya sesekali mampir saat ada acara keluarga atau hari raya. Aku hanya tahu ia adalah keponakan kandung Ibu Sekar, memanggil beliau Bude. Ia bekerja di bidang kosmetik atau semacamnya, penampilannya selalu rapi, parfumnya wangi, rambutnya terawat. Saat Mas Banyu masih hidup, ia datang lalu pulang, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Tetapi sejak masa berkabung, frekuensi kedatangan Laras ke rumah kami meningkat drastis. Awalnya seminggu 2 kali, beberapa minggu kemudian menjadi 3 atau 4 kali. Terkadang pagi-pagi ia sudah datang membawa sekantong buah. Suaranya riang, "Bude, Laras datang nih jenguk Bude." Awalnya aku pikir ia tulus menyayangi Ibu Sekar. Kehilangan putra satu-satunya adalah pukulan berat. Kehadiran kerabat untuk mengobrol tentu baik. Lagi pula, Laras adalah keponakan kandung, wajar jika ia merawat budenya. Tetapi sesuatu yang berlebihan pasti akan menarik perhatian, terutama ketika orang itu masuk ke rumah dengan sikap yang begitu bersemangat, seolah tidak ingin melewatkan satu urusan pun. Hari ini Laras mengantar Ibu Sekar periksa lutut, besok ia membawa suplemen sambil berkata, "Bude jangan sayang uang untuk kesehatan. Kalau Bude sampai sakit, kami semua yang repot." Siapa yang tidak luluh mendengarnya? Ibu Sekar yang sedang kesepian, dengan kehadiran keponakan yang rajin datang dan bicaranya manis, tentu saja hatinya melembut. Suatu sore aku membawakan teh. Kulihat beliau tersenyum pada Laras, sebuah senyum yang langka. "Kamu ini memang perhatian, Nuk." Laras langsung menimpali, "Kalau bukan Laras yang perhatian sama Bude, siapa lagi?" Kalimat itu terdengar begitu manis. Aku yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum formalitas, tetapi entah kenapa hatiku merasa tidak nyaman. Orang luar mungkin akan menganggapku pencuriga. Tetapi seorang wanita yang sudah lama tinggal di sebuah rumah, hanya dengan mendengar satu nada suara atau melihat satu sorot mata, terkadang sudah bisa menebak isi hati orang lain. Sikap Laras padaku juga sangat manis. Setiap kali datang, ia tidak lupa menyapaku dengan ramah. "Mbak Kirana pasti capek sekali ya. Rumah ini sekarang bergantung pada Mbak seorang." Terdengar seperti simpati, tetapi anehnya setiap kali mendengarnya, aku tidak merasa terhibur, justru ada sesuatu yang merayap di punggungku. Karena kalimat itu tidak hanya mengakui kelelahanku, tetapi juga menekankan sebuah fakta, bahwa aku berada di rumah, di mana semua beban ada di pundakku, sementara orang lain hanya perlu berdiri di luar dan memuji. Suatu kali aku sedang menyiangi sayuran di dapur, Laras masuk dan menyingsingkan lengan bajunya. "Sini Laras bantu, Mbak." Aku buru-buru menolak, "Tidak usah, Ras. Kamu duduk saja. Sebentar lagi juga selesai." Ia tertawa, "Ya ampun,
Mbak. Sungkan sekali, kita kan keluarga. Dua kata itu, keluarga, diucapkannya dengan ringan, tetapi entah kenapa di telingaku terdengar sangat janggal. Karena aku, yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, kadang masih belum berani menganggap diriku sepenuhnya bagian dari keluarga. Tapi Laras, ia mengucapkannya dengan begitu lancar seolah ia sudah punya tempat permanen di sini. Bayu juga cepat akrab dengannya. Wajar, anak-anak akan mudah suka pada siapa saja yang sering membelikan kue, mainan, dan berbicara lembut. Laras sering membawakan Bayu oleh-oleh kecil, kadang sekotak susu, kadang mobil-mobilan. Bayu makannya yang banyak ya, nanti tante ajak ke taman bermain. Anakku tertawa riang. Aku melihatnya senang, tidak tega melarang, hanya berpesan pelan. Jangan lupa bilang terima kasih ya, nak. Ibu Sekar yang melihat itu menambahkan, syukurlah ada yang sayang sama dia. Aku menunduk melipat pakaian anakku, hanya menjawab iya pelan. Saat itu, bicara banyak pun percuma. Semakin lama, Laras semakin menunjukkan sikap seolah ia tahu seluk-beluk rumah ini dengan sangat baik. Ia tahu ibu mertuaku lebih suka sarang burung walet yang ditim dengan biji teratai daripada yang dimasak sup. Ia tahu lutut beliau akan nyeri jika cuaca dingin. Ia bahkan tahu laci mana di dapur yang menyimpan teh, dan lemari mana di lantai atas yang berisi taplak altar. Suatu hari aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ku dengar suaranya dari dalam rumah, Bude, Laras ambil obat darah tingginya di laci sebelah kiri, ya. Mendengar itu, aku berhenti sejenak. Aku yang tinggal di sini hafal setiap bunyi desit pintu, setiap sudut rumah. Jadi, satu kalimat seperti itu sudah cukup membuatku sadar bahwa wanita ini sedang merangsek masuk ke dalam kehidupan rumahku lebih cepat dari yang seharusnya. Suatu sore, Ibu Sekar mengeluh punggungnya pegal. Laras segera duduk dan memijat bahu beliau sambil berbisik, punya saudara kandung yang dekat memang lebih baik ya, Bude. Banyak urusan di rumah ini yang orang luar, biarpun baik, tidak akan bisa mengerti sepenuhnya. Kalimat itu diucapkan pelan, tetapi aku yang sedang memilih buncis di meja makan bisa mendengarnya dengan jelas. Tanganku berhenti sejenak. Orang luar? Siapa yang ia maksud? Ia tidak menyebut nama, tetapi cara ia mengucapkannya sudah cukup membuat pendengarnya tahu di mana posisi mereka. Malam itu, setelah menidurkan Bayu, aku berbaring lama menatap langit-langit kamar. Suara kipas angin berputar. Suara kendaraan dari jalanan terdengar sayup-sayup. Tetapi di dalam hatiku ada sesuatu yang bergejolak. Aku tidak punya bukti untuk membenci Laras. Aku juga tidak bisa, hanya karena firasat seorang wanita, datang pada ibu mertuaku dan berkata, jangan percaya pada keponakan kandung Bude. Tetapi jujur saja, orang yang hidup dalam kesunyian terlalu lama akan memiliki kepekaan tersendiri. Aku mulai merasa senyum. Laras bukan lagi sekadar keramahan. Senyumnya seperti sebuah tangan yang lembut, pelan, tidak berisik, tetapi perlahan-lahan menyusup ke setiap sudut di rumah ini. Dan firasatku saat itu tidak salah. Hanya saja, waktu itu aku belum tahu, wanita itu tidak hanya ingin masuk ke rumahku untuk meramaikan suasana. Ia sedang mengamati dengan sangat saksama, apa saja di rumah ini yang layak untuk ia raih. Sejak Laras sering datang, rumahku yang sudah sesak oleh duka, kini semakin pengap oleh perasaan yang sulit kujelaskan. Ia tetap mempertahankan sikap ramah dan penuh perhatian, seolah kehadirannya membawa kesejukan. Tetapi semakin kuperhatikan, perhatiannya itu tidak kosong. Perhatiannya itu seperti orang yang sedang memancing. Di permukaan tangannya terlihat santai, tetapi matanya mengawasi dengan tajam setiap gerakan ikan di bawah air. Awalnya Laras hanya bertanya hal-hal seputar rumah. Bude tidurnya nyenyak akhir-akhir ini? Mbak Kirana, Bayu sekolahnya bagaimana? Biaya obat Bude bulan ini pasti lumayan banyak, ya? Pertanyaan yang wajar. Tetapi perlahan-lahan, percakapannya mulai bergeser ke area yang tidak lagi biasa. Suatu siang, saat aku sedang memisahkan duri ikan untuk bubur anakku, Laras masuk ke dapur dan bertanya sambil lalu, waktu Mas Banyu kecelakaan, dari perusahaannya ada kompensasi yang layak, kan, Mbak? Aku mengangkat kepala, tangan masih memegang sendok. Ada orang dari perusahaan yang datang mengurus. Ia mengangguk-angguk. Oh, soalnya Laras dengar kasus kecelakaan proyek sekarang uang asuransinya besar, bisa sampai miliaran rupiah.
Aku menjawab singkat, urusan itu biar ibu dan pengacara yang urus. Laras langsung tersenyum. Laras cuma tanya, bukan mau ikut campur urusan keluarga Mbak. Mendengar kalimat terakhirnya, aku ingin tertawa tetapi tidak bisa. Orang yang benar-benar tidak ingin ikut campur, tidak akan memulai percakapan dengan menanyakan uang asuransi orang yang baru meninggal. Tidak lama setelah itu, ia mengubah targetnya. Suatu hari aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Laras berdiri di samping Ibu Sekar di teras, suaranya santai. Laras ingat, dulu Mas Banyu pernah ikut investasi tanah di Cikarang ya, Bude? Ibu Sekar yang sedang minum teh menjawab singkat. Iya, ada. Laras melanjutkan, sekarang harga tanah naik gila-gilaan, Bude. Kalau bisa dipertahankan, bagus sekali. Nanti bisa untuk Bayu. Aku yang berdiri membelakangi mereka, tanpa sadar meremas jepitan jemuran di tanganku. Karanya menyebut tanah lalu beralih ke masa depan anakku begitu cepat, seperti orang membalik halaman buku, membuatku merinding. Jika hanya sekali, aku mungkin akan menyalahkan diriku sendiri karena terlalu curiga. Tetapi hal itu terjadi semakin sering. Suatu kali Laras bertanya, Bude ada rencana menyisihkan dana khusus untuk kuliah Bayu nanti? Di lain waktu ia berkata, rumah ini nanti surat-suratnya harus ada yang mengurus dengan teliti, Bude. Zaman sekarang, lengah sedikit bisa repot. Setiap kalimatnya dilapisi gula, setiap ucapannya selalu berkedok mengkhawatirkan masa depan, tetapi ujung-ujungnya selalu mengarah pada uang, tanah, surat-surat, dan hak kelola. Aku mulai memperhatikan hal lain yang lebih mengganggu. Tatapan mata Laras. Wanita itu seringkali melirik ke tempat-tempat yang bukan urusannya. Suatu kali aku naik ke lantai atas untuk mengambil pakaian Bayu. Saat melewati ruang kerja Ibu Sekar, pintunya sedikit terbuka. Kulihat Laras berdiri sedikit membungkuk di depan lemari kayu tempat menyimpan dokumen. Mendengar langkah kakiku, ia berbalik cepat dengan senyum cerah. Aku lagi cari gunting, kukira Bude simpan di sini. Aku ikut tersenyum. Gunting ada di dapur, Ras. Laras mengibaskan rambutnya. Oh, ya? Aku lupa. Setelah itu ia turun seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi aku berdiri di depan pintu lemari yang tertutup itu, hatiku terasa sangat ganjil. Orang yang benar-benar lupa, raut wajahnya tidak akan berubah secepat itu. Di lain waktu, saat aku mengantarkan handuk bersih ke kamar Ibu Sekar, aku melihat Laras buru-buru meletakkan setumpuk kwitansi ke atas meja. Di atas meja itu juga ada buku tabungan, polis asuransi, dan beberapa map dokumen berwarna biru dan merah. Melihatku masuk, ia tersenyum manis. Mbak pas sekali datangnya, aku lagi bantu Bude lihat-lihat kwitansi obat. Aku meletakkan tumpukan handuk, lalu menjawab dengan tenang. Kalau kwitansi obat tidak apa-apa dilihat, tapi surat-surat lain, kalau kamu terlalu sering melihatnya, nanti orang salah paham. Senyum di bibir Laras sedikit kaku sejenak, lalu ia tertawa lepas. Ya ampun Mbak, bicaranya seperti aku ini orang jahat saja. Aku tidak menjawab. Terkadang, bicara lebih banyak hanya akan memberi kesempatan bagi orang lain untuk berperan sebagai korban. Malam itu setelah menyiapkan makan malam, aku mencoba bicara pada Ibu Sekar. Bu, surat-surat penting di rumah mungkin sebaiknya disimpan lebih rapat. Akhir-akhir ini kan banyak orang keluar masuk, beliau mengangkat kepala menatapku, suaranya datar. Maksudmu siapa? Aku terdiam sejenak. Belum sempat aku melanjutkan, beliau sudah meletakkan mangkuknya. Laras itu keponakan kandung ibu. Dia tulus membantu. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tetapi cukup untuk membuatku paham. Jika aku bicara satu kata lagi, akulah yang akan dicap picik. Aku terdiam, tenggorokanku terasa pahit seperti baru menelan obat. Malam itu, aku berbaring di samping Bayu tetapi tidak bisa tidur. Anakku bernapas dengan teratur, tangannya melingkar di perutku. Sementara aku terus teringat tatapan mata Laras di depan lemari dokumen, teringat setiap pertanyaannya tentang asuransi, tanah di Cikarang, dan uang sekolah anakku di masa depan. Orang bilang uang itu akar dari segala kejahatan, dan aku setuju. Begitu hati seseorang mulai terusik karena uang, tatapan matanya akan berbeda. Kemanapun ia memandang, seolah sedang menimbang-nimbang. Sejak malam itu,
Aku berhenti menenangkan diriku dengan berkata, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Tidak, aku tahu dengan sangat jelas, Laras sedang mengincar sesuatu di rumah ini. Mungkin bukan hari ini, mungkin tidak akan terlihat besok. Tetapi jarum itu sudah menyentuh kain. Cepat atau lambat, ia akan menusuk tembus. Ada hal-hal yang saat pertama kali dicurigai, kita masih bisa menepisnya. Tetapi begitu mata sudah melihat dan telinga sudah mendengar, meski ingin diabaikan, rasanya tidak mungkin lagi. Setelah berkali-kali memergoki tatapan Laras yang mengarah ke lemari dokumen dan laci meja ibu mertuaku, aku mulai hidup dalam kewaspadaan. Bukan karena aku suka mencari-cari kesalahan, tetapi di rumah ini ada anak kecil, ada harta peninggalan suamiku, ada hal-hal yang menyangkut masa depan Bayu. Aku tidak berani lengah. Suatu sore yang gerah, Ibu Sekar Arum sedang berada di ruang kerjanya di lantai 2. Aku menyeduh teh panas, menambahkan beberapa potong kue lapis, lalu membawanya ke atas. Pintu ruang kerja tidak tertutup rapat, hanya terkatup. Saat aku mendekat, ku dengar suara pelan dari dalam, seperti suara kertas yang dibolak-balik dengan cepat. Aku mendorong pintu dan masuk. Kulihat Laras berdiri di tepi meja, tangannya memegang ponsel, memotret setumpuk kertas dengan cepat. Melihatku, ia jelas-jelas terkejut, tetapi hanya sesaat. Wajahnya kembali cerah, seolah tidak terjadi apa-apa. Loh, Mbak Kirana kapan naiknya? Aku meletakkan nampan teh. Mataku menatap lurus ke ponsel di tangannya. Kamu sedang apa dengan surat-surat ibu? Laras segera menurunkan ponselnya, tersenyum manis. Ini, aku foto resep obat Bude. Besok kalau Bude lupa, aku jadi tahu harus beli apa. Aku melirik tumpukan kertas di meja. Di bagian paling atas memang ada beberapa lembar resep, tetapi di bawahnya terlihat ujung map-map yang lebih tebal, dijepret, dan bersampul. Aku berkata pelan, resep obat cukup difoto 1 lembar. Kertas lain yang bukan resep, jangan asal kamu sentuh. Ia tertawa, suaranya sedikit dibuat-buat. Mbak tegang sekali. Aku kan tidak mungkin mencuri, kenapa Mbak khawatir begitu? Tepat saat itu, Ibu Sekar Arum keluar dari kamar mandi. Melihat kami berdua di sana, beliau bertanya, ada apa? Laras selangkah lebih cepat dariku. Tidak ada apa-apa, Bude. Aku tadi memfotokan resep obat Bude. Mbak Kirana kira aku memegang surat lain, jadi mengingatkan. Ibu Sekar menoleh padaku, tatapannya tidak marah, tetapi dingin. Laras tahu batasannya. Aku terdiam beberapa detik, lalu hanya menjawab. Iya, Bu. Kirana hanya mengantar teh. Percakapan itu berakhir di sana. Dan justru karena berakhir begitu cepat, aku semakin mengerti bahwa aku tidak punya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Sejak saat itu, satu orang lagi mulai sering muncul di rumah, Pak Soedarman. Beliau adalah kenalan lama keluarga suamiku, usianya sekitar 50 tahun, penampilannya tenang, selalu membawa tas kulit berwarna coklat. Saat Mas Banyu masih hidup, aku pernah bertemu beberapa kali di acara keluarga. Aku hanya tahu beliau bekerja di bidang hukum, dan sering diminta tolong Ibu Sekar untuk mengurus surat-surat tanah. Tetapi setelah Mas Banyu meninggal, frekuensi kedatangannya meningkat. Setiap kali Pak Soedarman datang, Ibu Sekar akan mengajaknya ke ruang kerja, dan pintunya seringkali tertutup. Terkadang mereka bicara selama berjam-jam. Jika Laras kebetulan ada di rumah, ia akan semakin sering mondar-mandir. Ia menyeduh teh, membawakan air, mengambilkan tisu. Kadang ia beralasan takut Bude pegal jadi ia naik untuk memijat. Kadang ia bilang mau mengambil dokumen. Siapapun yang melihat pasti akan memuji keponakan yang sangat berbakti. Hanya aku yang merasa di balik perhatiannya itu ada sesuatu yang terlalu tepat waktu, seolah ia sedang menyusup ke dalam sebuah percakapan penting dengan penampilan yang sangat tidak berbahaya. Suatu kali, Pak Soedarman baru datang sekitar 10 menit, Bayu di lantai atas menumpahkan kotak pensil warnanya. Aku berlari ke atas untuk membersihkannya. Begitu sampai di pertengahan tangga, ku dengar suara percakapan dari ruang kerja Ibu Sekar. Pintunya tidak tertutup rapat. Mungkin tadi Laras lupa menutupnya dengan benar. Aku tidak bermaksud menguping, tetapi ada kata-kata yang masuk begitu saja ke telingaku. Bagian untuk si kecil dikunci sampai usianya 18 tahun. Wali yang mengasuh langsung. Aku terpaku, jantungku berdebar kencang sampai rasanya terdengar. Bagian untuk si kecil,
Bagian apa? Dikunci sampai usia 18 tahun? Mengunci apa? Dan wali yang mengasuh langsung? Bukankah itu menyangkut Bayu? Baru saja aku mau melangkah, pintu kamar terbuka. Ibu Sekar Arum berdiri tepat di depanku. Entah sejak kapan beliau keluar. Matanya dingin. Kamu berdiri di situ sedang apa? Aku terkejut dan gugup. Anu Bu. Saya mau membersihkan kotak pensil Bayu. Beliau menatapku sejenak, lalu berkata dengan nada datar. Orang dewasa sedang bicara, tidak perlu didengarkan dari dekat. Wajahku memanas. Satu kalimat itu membuatku merasa begitu terhina, dari leher sampai ke telinga. Aku adalah ibu dari anak yang baru saja mereka bicarakan, tetapi di mata beliau, aku menjadi orang luar yang mendengarkan dari dekat urusan orang dewasa. Di belakang bahu beliau, aku melihat Laras sekilas. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di dekat rak buku, matanya berkilat aneh, bukan kilat gembira, melainkan seperti tatapan seseorang yang baru saja menemukan petunjuk berharga dan berusaha menyembunyikannya. Malam itu, saat ibu mertuaku dan Pak Soedarman minum teh di bawah, aku masih duduk di kamar Bayu, meraut pensil warna untuknya, tetapi pikiranku kusut. Aku mengerti dengan sangat jelas satu hal. Ibu Sekar sedang mengurus sesuatu yang berhubungan dengan harta dan hak asuh untuk Bayu di masa depan. Urusan itu butuh pengacara, butuh dokumen, dan jelas sekali, Laras sedang berusaha ikut campur. Sementara aku, ibu yang melahirkan dan merawatnya setiap hari, disingkirkan hanya dengan satu kalimat dingin. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mendengar rintik hujan di atap. Bayu memeluk lenganku dan tidur nyenyak. Sementara aku hanya merasa, di rumah ini, sebuah pintu baru saja tertutup di hadapanku. Anehnya, di balik pintu itu, orang yang seharusnya paling berhak masuk, justru menjadi orang yang disingkirkan. Peringatan 1 tahun meninggalnya Mas Banyu jatuh pada akhir bulan Syaban. Sejak awal minggu, Ibu Sekar Arum sudah berulang kali mengingatkan agar acara diadakan dengan layak. Baginya, ini bukan hanya hari mendoakan putra satu-satunya, tetapi juga hari di mana seluruh keluarga besar akan menilai apakah keluarga ini masih bisa menjaga kehormatannya. Aku mengerti itu. Jadi meskipun hatiku terasa berat, aku tetap mengurus semuanya satu persatu. Ada duka yang tidak memberimu hak untuk berbaring, terutama saat kau adalah seorang wanita di sebuah rumah, di mana sedikit saja kesalahan bisa dijadikan bahan penilaian. Sejak pagi buta, aku sudah pergi ke pasar. Ikan gurame, ayam kampung, udang, rebung kering, jamur kuping, adonan bakso, aneka buah. Semuanya harus dipilih dengan teliti. Ibu Sekar duduk di meja makan sambil minum teh dan berpesan, ayamnya jangan yang terlalu muda, masakannya juga jangan asal-asalan. Aku menjawab pelan, iya, Bu. Beliau melanjutkan. Buahnya pilih yang bagus, jangan ada yang memar. Hari ini kerabat yang datang banyak, biar mereka lihat keluarga kita tidak pernah sembarangan. Aku hanya mengiyakan lagi. Jujur saja, terkadang aku tidak tahu apakah beliau sedang merindukan putranya atau sedang mempertahankan gengsinya di depan keluarga besar. Tetapi sudahlah, orang yang sudah tiada, yang ditinggalkan berduka dengan caranya masing-masing. Aku mencoba menenangkan diriku dengan pikiran itu. Mulai tengah hari, rumah menjadi ramai. Kerabat dari pihak ayah berdatangan, ada yang membawa buah, ada yang membawa bunga. Begitu masuk, mereka langsung menghela napas menyebut nama Banyu. Ucapan duka cita terus diulang-ulang, sampai aku tidak tahu lagi mana yang tulus dan mana yang hanya formalitas. Aku sibuk bolak-balik, dari atas membawakan teko teh, turun ke bawah memeriksa panci gulai, menata piring, lalu menelepon catering untuk memastikan pesanan datang tepat waktu. Seluruh badanku terasa berputar. Sementara Bayu sejak pagi terus mengikutiku. Ia memakai kemeja putih, rambutnya disisir rapi. Setiap kali melihat altar foto ayahnya, matanya berkaca-kaca. Ibu, kenapa hari ini banyak orang datang? Aku menunduk mengelus kepalanya. Hari ini tahlilan ayah, semua datang untuk mendoakan ayah. Ia bertanya lagi, suaranya kecil. Apa ayah akan pulang, Bu? Pertanyaan itu membuat tanganku yang sedang merangkai bunga bergetar. Aku hanya bisa memeluknya sejenak, lalu melepaskannya karena di luar sana banyak mata yang melihat, dan di dapur beberapa panci sudah mendidih.
Ibu Sekar Arum hari itu mengenakan kebaya brokat berwarna ungu tua, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dirias tipis, tetapi tetap terlihat lelah karena kurang tidur. Di jarinya, melingkar sebuah cincin emas dengan berlian yang berkilauan. Cincin pusaka keluarga yang selalu ia simpan dengan baik, seolah menjaga sebagian dari kehormatan keluarga. Aku pernah mendengarnya berkata pada para bibi, nanti cincin ini akan kuberikan pada Bayu. Harta keluarga harus jatuh ke tangan yang tepat. Dulu aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi hari itu melihatnya memakai cincin itu, aku baru sadar, bagi beliau, banyak hal di rumah ini bukan hanya materi, tetapi juga status dan simbol penerus garis keturunan. Laras juga sudah datang sejak pagi. Ia memakai gamis berwarna lembut, wajahnya menunjukkan kesedihan yang pas. Kemanapun ia pergi, bicaranya selalu lembut. Bude istirahat saja, biar Laras yang bantu. Mbak Kirana, sini biar Laras yang bawa. Dupa di altar sepertinya mau habis, biar Laras yang ambil. Tidak ada yang bisa mencelanya. Sebaliknya, para bibi malah mengangguk-angguk. Laras ini memang cekatan, bicaranya juga enak didengar. Aku hanya menunduk melanjutkan menata piring. Saat itu aku tidak punya tenaga untuk memperhatikan sandiwara mereka. Seseorang yang sibuk di tengah acara besar itu seperti orang yang mendayung di arus deras, bisa menjaga perahu agar tidak terbalik saja sudah sangat melelahkan. Tetapi sesibuk apapun, aku sempat menyadari satu hal. Hari itu, Laras lebih sering naik turun ke lantai atas dari biasanya. Sekali ia bilang mau mengambil taplak altar tambahan, sebentar kemudian ia berkata, Bude, Laras ke atas kari kotak dupa wangi. Lalu sekali lagi, Mbak Kirana, sepertinya di kamar Bude ada buku catatan nama-nama tamu, biar Laras yang ambil. Alasan-alasannya terdengar masuk akal. Di hari besar seperti ini, wajar jika ada yang kurang atau terlupa. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat bayangan Laras melintas di tangga, firasat buruk melintas di kepalaku. Firasat itu hanya sekilas, seperti ikan yang melompat di permukaan air, belum sempat ditangkap sudah hilang. Aku hanya bisa mengingatkan diri sendiri, jangan berpikir macam-macam, nanti malah tambah pusing. Saat acara doa dimulai, seluruh keluarga berdiri di depan altar, asap dupa mengepul tipis. Aku memegang dupa, menatap foto Mas Banyu, tenggorokanku tercekat. Orang bilang waktu akan menyembuhkan luka, tetapi di hari seperti ini, luka itu tidak sembuh. Ia hanya diam, lalu tiba-tiba bangkit kembali utuh seperti baru terjadi kemarin. Setelah doa, para tamu mulai makan. Ada yang bicara bisnis, ada yang bernostalgia, ada yang bertanya Bayu sudah kelas berapa. Suara piring beradu, suara anak-anak berlarian, suara orang minta tambah gulai dan es teh, semuanya bercampur menjadi keramaian khas acara keluarga. Sementara aku masih sibuk bolak-balik dari dapur ke meja makan, keringat membasahi punggung bajuku. Di tengah kesibukan itu, aku melihat Laras turun dari lantai atas. Ia berjalan cukup cepat, tangannya kosong, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Melewatiku, ia bahkan berbisik, Mbak, itu panci opornya apinya kebesaran. Aku langsung berbalik ke dapur, buru-buru mengecilkan api. Sebuah pengingat yang sangat tepat waktu, sangat alami. Tetapi nanti setelah semua ini terjadi, aku baru sadar, setiap langkah Laras di rumah itu hari itu tidak pernah ada yang kebetulan. Ketika hidangan di ruang tamu sudah mulai stabil, aku baru bisa bernapas lega. Kukira bagian paling menegangkan hari itu sudah berlalu. Siapa sangka, justru dari saat yang paling tenang itulah, badai mulai datang secara diam-diam, tepat di tengah rumah yang sedang ramai oleh sanak saudara. Para tamu di ruang tamu masih menyantap hidangan. Obrolan mereka, kadang keras kadang pelan, bercampur dengan suara sendok dan piring. Aku baru saja meletakkan sepiring risoles di meja ketika melihat Ibu Sekar Arum turun dari lantai atas. Hanya dengan melihat raut wajahnya, aku tahu ada yang tidak beres. Bibirnya terkatup rapat, langkahnya cepat tetapi kaku, tangan kirinya tanpa sadar terus mengepal dan membuka. Beliau berhenti di tengah ruang tamu, matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara yang tidak keras tetapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Cincin saya hilang. Seorang bibi mengangkat kepala dan bertanya, cincin yang mana, Mbak Kyu? Ibu Sekar langsung menjawab,
cincin yang saya pakai tadi pagi. Sebelum doa, saya lepas dan simpan di kotak beludru di laci meja rias. Sekarang mau saya pakai lagi, kotaknya masih ada, cincinnya hilang. Begitu kalimat itu selesai, suasana di ruangan terasa begitu mencekam. Beberapa pasang sumpit yang sedang diangkat berhenti di udara. Beberapa orang saling pandang, beberapa lainnya menunduk menghindari tatapan. Di rumah yang sedang ramai, kehilangan barang berharga tepat di hari peringatan kematian, yang paling memalukan bukan nilai cincinnya, tetapi nama baik yang tercoreng. Aku berdiri terpaku di samping meja makan, tangan masih memegang lap, pikiranku hanya satu, pasti beliau lupa meletakkannya di mana. Di tengah keramaian seperti ini, siapa yang berani melakukan hal senekat itu? Laras, yang duduk paling dekat dengan Ibu Sekar, meletakkan mangkuknya, dan memegang lengan beliau dengan lembut. Bude yang tenang dulu, mungkin Bude salah ingat tempatnya. Ibu Sekar menggeleng, matanya memerah karena marah dan terkejut. Tidak mungkin salah. Aku meletakkannya di dalam kotak itu, aku ingat betul. Laras kembali berkata dengan lembut, coba kita cari lagi, Bude. Siapa tahu Bude letakkan di laci lain. Mendengar itu, aku pun ikut bicara. Iya, Bu. Biar Kirana bantu cari di atas. Tetapi belum sempat aku melangkah. Seorang bibi yang duduk di dekat pintu menyela, barang berharga hilang di saat ramai begini, harus dicari sampai tuntas. Kalau tidak, nanti kita saling curiga. Kalimat itu membuat wajah semua orang semakin tegang. Tidak ada yang langsung setuju, tetapi keheningan setelahnya jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Laras melihat ke sekeliling ruangan, lalu dengan perlahan berkata lagi, dengan nada yang sama lembutnya, seolah peduli pada semua orang. Begini saja, Bude, kita periksa satu persatu tempat dengan teliti. Ini juga agar tidak ada yang difitnah. Kalau hanya disimpan di dalam hati, nanti kita jadi tidak enak satu sama lain. Mendengar itu, punggungku terasa dingin, kalimatnya begitu cerdik. Di permukaan, ia seolah membela semua orang, tetapi sebenarnya ia sedang membuka lebar-lebar pintu bagi kecurigaan, untuk masuk ke tengah-tengah keluarga. Ibu Sekar, yang sedang terluka harga dirinya, dan menjadi pusat perhatian, langsung setuju, ya, cari sampai ketemu. Seketika itu juga, suasana di rumah berubah total. Orang-orang berdiri, merapikan kursi, ada yang bilang akan memeriksa sekitar altar, ruang tamu, dapur, dan lantai atas. Aku pun ikut panik mencari. Kubuka setiap laci, kulihat di bawah meja, di bawah sofa, di dapur, di atas rak. Bayu, melihat orang dewasa tiba-tiba menggeledah seisi rumah, ketakutan dan menarik-narik bajuku. Ibu, ada apa? Aku menunduk menenangkannya. Tidak apa-apa, Nak. Kamu diam di sini saja. Tetapi jantungku saat itu sudah berdebar kencang. Entah karena lelah, panik, atau firasat, yang ku tahu, di kepalaku terlintas sebuah pikiran yang sangat buruk. Ini tidak akan berakhir hanya dengan mencari cincin. Laras mondar-mandir, mulutnya tetap terdengar ramah. Di dekat altar sudah diperiksa? Di dapur sepertinya tidak mungkin. Coba periksa semua kamar saja biar pasti. Setiap kalimatnya terdengar wajar dan masuk akal, tetapi justru mendorong semua orang semakin jauh ke dalam jurang saling curiga. Aku menoleh menatapnya sekali. Wajahnya begitu tenang. Jika seseorang benar-benar khawatir, setidaknya sorot matanya akan sedikit gelisah. Tetapi Laras, ia semakin terlihat seperti penonton sebuah drama yang sudah tahu adegan selanjutnya. Seorang paman berkata lantang, "Kalau mau mencari, ya cari semua. Jangan setengah-setengah, nanti malah lebih tidak enak." Ibu Sekar meremas ujung selendangnya. "Ya, periksa semua biar jelas." Saat itulah, aku baru sadar tatapan beberapa orang mulai berbeda. Mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka diam-diam sedang menimbang-nimbang, siapa yang paling mungkin mengambil barang berharga itu, siapa yang paling sering mondar-mandir, siapa yang punya kesempatan menyentuh area pribadi Ibu Sekar. Dan hari itu, selain Laras, orang yang paling sibuk di seluruh penjuru rumah adalah aku. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang penuh sesak, tiba-tiba merasakan hawa dingin merayap dari leher hingga ke punggung. Terkadang, bencana belum menimpamu, tetapi kau sudah bisa mendengar langkah kakinya yang mendekat. Catatan untuk pembaca. Jika Anda berada dalam situasi seperti ini,
di tengah acara keluarga yang ramai tiba-tiba ada barang berharga yang hilang, apakah Anda akan memilih diam dan pasrah, atau langsung menyuarakan kecurigaan Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Karena terkadang, satu pilihan di saat genting bisa mengubah arah hidup seseorang. Sementara aku, saat itu aku belum tahu, hal yang paling mengerikan bukanlah cincin yang hilang, tetapi di mana cincin itu akan ditemukan. Setelah Ibu Sekar Arum setuju untuk memeriksa setiap sudut rumah, suasana yang tadinya ramai oleh obrolan kini pekat oleh bau kecurigaan. Orang luar yang melihat mungkin akan merasa aneh. Beberapa menit lalu ini adalah acara tahlilan. Masih ada suara orang saling menawarkan makanan. Dalam sekejap, semua berubah menjadi ajang saling menjaga jarak, bicara hati-hati, dan mata saling melirik seolah takut dituduh. Aku berusaha tetap tenang. Kehilangan cincin adalah masalah besar, dan semakin besar masalahnya, semakin aku harus berpikir jernih. Aku ikut memeriksa bersama yang lain, dari altar, ruang tamu, dapur, hingga laci-laci di koridor. Bayu terus memegangi ujung bajuku, wajahnya hampir menangis. Aku harus menyingkirkan tangannya dengan lembut. Sayang, diam di sini dulu ya, biar ibu mencari. Ia menatapku dengan mata bulat penuh ketakutan. Mungkin di kepalanya, ia tidak mengerti mengapa di hari tahlilan ayahnya, semua orang dewasa tiba-tiba menjadi tegang. Ketika rombongan mulai naik ke lantai atas, hatiku terasa semakin berat. Aku tidak tahu apa yang kutakutkan, hanya merasa udara di sekitarku semakin menipis. Beberapa bibi berjalan sambil berbisik, barang berharga begitu, nilainya tidak sedikit. Tepat di hari tahlilan pertama, sial sekali. Yang ada di sini kan hanya keluarga, tidak mungkin orang luar bisa masuk sampai ke atas. Justru kalimat hanya keluarga itulah yang membuatku merinding. Kalimat itu seperti sebuah lingkaran yang semakin menyempit, memperkecil daftar orang yang bisa dicurigai. Ibu Sekar Arum berdiri di ujung koridor, wajahnya kaku seperti batu. Sementara Laras masih mondar-mandir, suaranya lembut. Bude tenang saja, dicari pelan-pelan pasti ketemu. Lalu ia menoleh padaku dengan senyum tipis. Kamar semua orang kita periksa ya, Mbak Kirana, biar adil. Aku menatap lurus ke wajahnya. Kalimatnya terdengar sopan, tetapi setiap katanya jatuh seperti kerikil. Kamar semua orang diperiksa. Artinya, sejak saat ini, aku bukan lagi bagian dari pencari, melainkan salah satu dari yang digeledah. Ketika semua orang masuk ke kamarku, kepalaku berdengung. Kamar itu sederhana, hanya ada ranjang kayu, lemari pakaian, meja kecil di dekat jendela, dan sebuah koper tua yang kubawa sejak pertama kali menikah. Bertahun-tahun, koper itu hanya tergeletak di bawah ranjang, kugunakan untuk menyimpan pakaian yang tidak terpakai dan beberapa barang peninggalan Mas Banyu. Aku jarang menyentuhnya, karena setiap kali membukanya, hatiku selalu terasa campur aduk. Belum sempat aku berkata apa-apa, Laras sudah melangkah maju, membungkuk, dan menarik koper itu dengan kasar dari bawah ranjang. Gerakannya begitu cepat hingga membuatku terkejut. Aku spontan berkata, "Kamu mau apa?" Laras mengangkat kepala, bibirnya masih menyunggingkan senyum lembut. "Hanya memastikan, Mbak." Semakin jelas, semakin tidak ada fitnah. Begitu kalimat itu selesai, ia membuka kunci koper. Semua orang mengerumun. Aku berdiri terpaku di tepi ranjang, telapak tanganku dingin. Di bagian atas ada beberapa potong pakaian lama yang terlipat rapi. Laras menyingkirkannya, lalu tangannya merogoh ke bagian dasar. Belum sempat aku melangkah maju, ia sudah mengangkat lapisan kain di dasar koper. Cincin itu ada di sana. Berkilauan di bawah cahaya lampu, begitu menyilaukan sampai rasanya mataku baru saja ditampar. Seluruh ruangan yang ramai itu tiba-tiba sunyi senyap. Bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang membuat telinga berdengung dan jantung serasa jatuh ke perut. Aku terpaku. Detik pertama, aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Otakku berhenti bekerja. Aku hanya bisa menatap cincin itu, merasakan sebuah lubang hampa di dadaku yang semakin membesar. Lalu sedetik kemudian, sebuah pikiran melintas seperti kilat, aku dijebak. Aku maju selangkah. Bukan aku tidak. Tapi kata-kataku belum selesai, tatapan mata di sekelilingku sudah menimpaku seperti dinding. Ada yang ternganga, ada yang mengerutkan kening, ada yang menatapku dengan kasihan bercampur jijik.
Dalam situasi seperti ini, kebenaran tidak akan pernah berlari lebih cepat daripada apa yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bayu yang dari tadi di luar, menyelinap masuk. Melihat kerumunan di kamar ibunya, ia panik dan menangis histeris. Ibu tidak ambil. Ibuku tidak ambil. Ia menangis sambil memeluk kakiku erat-erat. Aku menunduk memeluknya, tanganku gemetar hebat. Aku ingin berteriak, ingin menunjuk lurus ke wajah Laras, ingin mengatakan semua kecurigaanku selama ini, tetapi di tengah ruangan itu, dengan cincin yang tergeletak jelas di dalam koperku, semua pembelaan menjadi lemah seperti kertas basah. Ibu Sekar Arum melangkah maju. Wajahnya pucat, tetapi matanya sedingin es. Beliau tidak berteriak, tidak juga memukul. Beliau hanya menatapku sangat lama, begitu lama sampai aku harus menunduk. Lalu beliau berkata, setiap katanya setajam pisau yang mengiris kulit, di hari tahlilan suamimu, kamu melakukan ini? Apa kamu sadar posisimu di rumah ini? Mendengar itu, dadaku sesak. Jika beliau memakiku pencuri, mungkin aku tidak akan sesakit ini. Tapi beliau menghantam langsung harga diriku. Harga diri seorang istri yang baru kehilangan suami, seorang menantu yang sedang mendoakan suaminya, tetapi dianggap menodai pusaka keluarga. Rasa malu itu tidak berisik, tetapi menamparku di depan seluruh keluarga besar. Aku menggeleng berulang kali. Kirana tidak mengambilnya, Bu, tolong percaya sama Kirana. Kirana tidak pernah menyentuh cincin itu. Laras berdiri di samping Ibu Sekar, suaranya direndahkan seolah ikut prihatin. Sudahlah, Mbak Kirana. Sekarang lebih baik Mbak jujur. Semakin Mbak menyangkal, Bude akan semakin sakit hati. Aku berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti bagaimana rasanya ditusuk oleh orang yang masih bisa bicara dengan nada menasihati. Aku ingin berkata, kamu yang menarik koper ini keluar. Kamu yang sejak pagi mondar-mandir. Kamu yang selalu bertanya soal surat-surat, uang, dan tanah. Tapi aku tidak punya bukti. Sementara cincin itu ada di sana, di dalam barang-barangku. Terkadang, kita kalah bukan karena kita salah, tetapi karena musuh kita sudah menyiapkan jebakan yang terlalu dalam. Aku memeluk Bayu erat-erat, seluruh tubuhku dingin. Di tengah ruangan yang penuh orang itu, aku sadar, yang baru saja dirampas dariku bukan hanya ketenangan di hari tahlilan, tetapi juga kehormatanku. Dan sekali kehormatan dinodai di depan begitu banyak orang, satu kalimat aku tidak melakukannya, tidak akan cukup untuk membersihkannya. Ruangan itu masih pekat oleh keheningan yang mematikan setelah cincin itu ditarik keluar dari dasar koperku. Aku memeluk Bayu erat-erat, kepalaku pusing seolah baru saja disiram sember air dingin. Seluruh tubuhku gemetar, tetapi aku tetap berusaha bicara, suaraku parau. Kirana tidak mengambilnya, Kirana bersumpah, Bu. Ibu Sekar Arum tidak berteriak, juga tidak menatapku lagi. Justru caranya memalingkan muka itulah yang membuatku semakin putus asa. Seolah, dengan melihat cincin itu di dalam koperku, beliau telah menghapus seluruh tahun-tahun di mana aku mengurus makan minum, acara keluarga, dan obat-obatannya di rumah ini. Beberapa kerabat mulai berbisik. Tidak ada yang terang-terangan menyebutku pencuri, tetapi setiap bisikan itu mengiris telingaku, lebih memalukan daripada dimaki. Saat itu, Laras melangkah maju. Ia meletakkan tangannya di tepi koper, menghela napas pelan. Bude, menurut Laras, karena sudah begini, sebaiknya kita selesaikan baik-baik. Kalau dibiarkan, nanti semakin rumit, keluarga besar yang lihat juga tidak enak. Seorang bibi langsung menimpali. Benar, Sekar. Tahlilan pertama kok ada kejadian begini. Kalau sampai orang luar tahu, bisa malu kita. Aku mengangkat kepala. Sudah ku bilang, aku tidak mengambilnya. Laras menoleh padaku, wajahnya tetap lembut. Mbak Kirana, Laras tidak menuduh Mbak. Tapi barangnya ada di koper Mbak. Kalau Mbak memperpanjang masalah, Bude yang akan semakin sedih. Mendengar kalimat itu, aku ingin tertawa karena sakit hati. Orang yang mendorongku ke dalam jurang, kini berdiri di tepinya menasihatiku agar tidak meronta. Benar kata orang, mulut yang terlalu manis belum tentu hatinya baik. Tiba-tiba Ibu Sekar Arum angkat bicara, suaranya kering dan dingin. Sekarang bagaimana baiknya, Mbak Kyu? Orang yang ditanyanya adalah bibi tertua di keluarga.
yang selalu dianggap sebagai penengah jika ada masalah. Bibi itu menatapku sekilas, lalu berkata diplomatis, "Begini saja, biarkan dia pulang dulu ke orang tuanya beberapa waktu. Urusan internal keluarga, lebih baik kita selesaikan diam-diam daripada jadi buah bibir." Aku terpaku. "Kalau saya pulang, Bayu bagaimana?" Ibu Sekar Arum menjawab cepat, tanpa berpikir. "Dia tetap di sini." Aku menggeleng keras. "Tidak bisa, Bu. Kemanapun saya pergi, saya harus membawa anak saya." Beliau menatapku lurus, kali ini tatapannya tidak lagi mengandung sisa-sisa rasa kasihan. "Bayu harus di sini. Dia sedang sekolah. Ada altar ayahnya di sini. Dia cucu laki-laki keluarga ini." Setiap katanya jatuh seperti batu yang menimpa dadaku. "Dia anak saya, Bu." Ibu Sekar menahan bibirnya. "Ibu tidak merebutnya darimu. Tapi untuk saat ini, kamu tidak pantas berada di sini. Tidak pantas berada di sini." Aku mendengar kalimat itu dan kepalaku pusing. Aku adalah orang yang baru saja selesai mengurus tahlilan suaminya. Aku adalah ibu yang melahirkan anak yang sedang menangis memeluk kakiku. Tapi hanya karena sebuah jebakan, orang bisa berdiri di hadapanku dan mengusirku seperti mengusir seorang pembantu. Tepat saat itu, Laras mengeluarkan selembar kertas yang sudah diketik dari tasnya. Ia meletakkannya di tepi meja, suaranya dibuat sepelan mungkin agar tidak menyakiti siapapun. "Mungkin, Mbak bisa tanda tangan surat pernyataan ini dulu. Isinya Mbak setuju pulang ke kampung untuk menenangkan diri, demi menjaga psikologis Bayu dan nama baik keluarga. Nanti kalau semua sudah tenang, kita bicarakan lagi." Aku menatap kertas itu. Telapak tanganku dingin. Kertas yang sudah disiapkan. Artinya, kejadian hari ini, setidaknya di kepala seseorang, sudah direncanakan sebelumnya. Aku mengangkat kepala menatap Laras. Ia balas menatapku, matanya berkaca-kaca seolah ikut sedih. Tetapi jauh di dalam matanya, aku melihat kilat yang dingin seperti mata kail. "Aku tidak akan tanda tangan." Aku mendorong kertas itu ke samping. "Aku tidak akan tanda tangan apapun." Beberapa kerabat mulai menengahi, tetapi dengan cara yang seolah ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah. "Sudahlah, Kirana. Pulang dulu saja. Bertahan di sini hanya akan membuat suasana semakin tidak enak. Anak kecil biar diurus neneknya dulu, tidak apa-apa." Mendengar itu, Bayu menangis histeris. "Aku tidak mau. Aku mau ikut ibu." Ia memeluk pinggangku erat, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Aku berlutut memeluknya, air mataku akhirnya tumpah, panas. "Ibu di sini, Nak. Ibu di sini." Tetapi di tengah ruangan yang penuh orang itu, aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka semua. Kehormatanku sudah dihancurkan, kata-kataku tidak ada yang percaya. Ibu mertuaku menganggapku sebagai aib, sementara kerabat hanya ingin masalah ini cepat selesai demi menjaga nama baik. Pada akhirnya, aku dipaksa membawa koper itu keluar dari kamar. Tidak ada yang menyentuhku, tidak ada yang mendorongku. Rasa sakitnya justru karena mereka membiarkanku berjalan sendiri memikul aib ini. Saat aku sampai di pintu, Bayu berteriak sampai serak, "Ibu, jangan pergi." Aku menoleh, melihatnya ditahan oleh seorang bibi, sementara Ibu Sekar Arum berdiri diam seperti patung. Aku ingin berlari kembali, merebut anakku, dan lari tanpa peduli apapun. Tetapi kakiku kaku. Aku sadar, jika saat itu aku membuat keributan, akulah yang akan dicap tidak tahu diri. Aku melangkah keluar dari rumah mertuaku dengan kaki yang mati rasa. Di belakangku, suara tangisan anakku yang menyayat hati. Di depanku, kegelapan yang pekat bagi seorang wanita yang diusir dari rumahnya. Saat itulah aku mengerti satu hal, ada rasa sakit yang bukan karena dipukul, tetapi karena orang-orang dengan tenang melihatmu pergi, seolah kau tidak pernah menjadi bagian dari rumah itu. Aku tiba di Cianjur saat hari sudah mulai gelap. Jalanan kampung basah setelah hujan sore. Di kanan kiri tercium bau lumpur, jerami, dan suara jangkrik dari semak-semak. Ibuku, yang biasa aku panggil Emak, sudah menunggu di depan rumah. Begitu melihat koper tua di tanganku, pakaianku yang lusuh, dan mataku yang bengkak, beliau tidak langsung bertanya. Ibu manapun yang tulus menyayangi anaknya akan tahu, ada masalah besar yang terjadi. Beliau hanya menarikku masuk. Suaranya serak. "Masuk? Cuci muka dulu, Enduk. Nanti baru cerita."
Aku duduk di balai-balai bambu di teras belakang. Mendengar suara gayung mengambil air dari gentong, jantungku berdebar tidak karuan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Pagi tadi, aku masih sibuk mengurus tahlilan suamiku. Siang tadi, aku masih berdiri di tengah rumah menyajikan makanan. Tapi malam ini, aku menjadi orang yang diusir, bahkan tidak bisa membawa serta anakku. Emak membawakan semangkuk bubur hangat dan duduk di sampingku. Bayu mana? Baru mendengar nama anakku, air mataku kembali tumpah. Mereka menahannya, Mak. Mereka tidak mengizinkan Kirana membawanya. Emak terdiam. Beliau kasihan pada anak dan cucunya, tetapi dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan usia yang sudah tua, beliau tidak bisa berbuat banyak. Beliau hanya bisa mengelus punggungku. Sabar, Nduk. Selama masih hidup, masih ada jalan. Gusti Allah tidak tidur. Mendengar itu, aku tersenyum pahit. Terkadang, orang berkata Tuhan tidak tidur hanya untuk memberi kita pegangan di saat terpuruk. Karena saat aku difitnah, diusir, dan dipisahkan dari anakku, jujur saja aku tidak melihat Tuhan dimanapun. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku. Atapnya rendah, dindingnya sudah kusam, kipas angin tua di atas lemari berdecit. Semuanya terasa akrab, tetapi aku merasa asing, seperti orang yang tersesat dari kehidupan lain. Aku berbaring tetapi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar tangisan Bayu. Ibu, aku melihat tatapan dingin Ibu Sekar Arum. Aku melihat cincin yang berkilauan di dasar koper seperti noda yang melekat selamanya dalam hidupku. Tidak tahan, aku bangkit dan menarik koper itu ke dekat ranjang. Aku berniat merapikan pakaian, berpikir besok pagi harus mencari cara kembali ke Jakarta untuk bertemu anakku. Tetapi begitu tanganku mencapai dasar koper, aku berhenti. Cincin itu masih ada di sana. Aku menatapnya lama, mengira mataku salah lihat. Tapi benar, itu cincin yang sama, dengan berlian yang menyilaukan, benda yang telah mengubahku menjadi aib di depan keluarga besar sore tadi. Cincin itu masih tergeletak di sudut dasar koper, terselip di bawah lapisan kain tipis. Jantungku berdebar begitu kencang, kedua tanganku gemetar. Aku tidak ragu lagi, aku dijebak. Bukan hanya salah tuduh, bukan kesalahpahaman, tetapi sebuah jebakan yang telah disiapkan. Aku terduduk di lantai, menutupi wajahku dengan tangan. Rasa sakit di dadaku memuncak. Seandainya ada seseorang di hadapanku saat itu, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa salahku sampai kalian tega mendorongku sejauh ini? Saat aku memiringkan koper untuk melihat lebih jelas, sebuah jaket pria tua milik Mas Banyu tergelincir keluar. Jaket itu sudah lama kusimpan, jarang ia pakai saat masih hidup. Dulu kusimpan sebagai kenang-kenangan, tetapi karena terlalu sakit, aku jarang membukanya. Jaket itu jatuh, dan kantong dalamnya terasa mengganjal. Aku merogohnya, lalu membukanya. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat yang terlipat, sebuah buku catatan kecil bersampul coklat, dan setumpuk kertas yang dibungkus plastik dengan rapi. Aku terdiam, menahan napas. Jika cincin itu membuatku sadar aku dijebak, maka barang-barang di dalam jaket suamiku ini membuka kebingungan yang lain. Mengapa benda-benda ini ada di sini? Mengapa selama ini aku tidak pernah tahu? Aku mengambil amplop pertama. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan. Atas namaku, dibuka hampir 2 tahun yang lalu. Dan yang membukanya tidak lain adalah Ibu Sekar Arum. Terselip di dalamnya selembar kertas kecil, dengan tulisan tangan yang khas milik beliau. Hanya beberapa baris, tetapi setelah membacanya, tanganku menjadi dingin. Jika suatu hari aku kenapa-kenapa, uang ini untuk Kirana. Anggap sebagai upah ia sudah membantuku menjaga rumah dan cucuku. Aku duduk membeku untuk waktu yang lama, pikiranku kacau. Wanita yang sore tadi menatapku seolah aku adalah kotoran, ternyata diam-diam telah menyisihkan uang untukku. Bukan sebagai sedekah atau rasa kasihan, tetapi sebagai sebuah pengakuan yang tidak pernah ia ucapkan. Belum selesai aku mencerna keterkejutan itu, mataku tertuju pada buku catatan kecil bersampul coklat di sampingnya. Buku itu tipis dan usang, sudut sampulnya sedikit robek. Terlihat tidak penting. Tapi entah kenapa, saat menyentuhnya, jantungku berdebar lebih kencang. Aku punya firasat, apa yang ada di dalam buku kecil ini adalah sesuatu yang bisa mengubah segalanya.
Aku duduk di lantai yang dingin, di bawah cahaya lampu kuning yang redup di kamar lamaku, kedua tanganku memegang buku catatan bersampul coklat itu. Di luar, suara kodok dari sawah terdengar ramai setelah hujan. Sementara di kepalaku, ratusan pertanyaan saling berbenturan. Cincin di dalam koper sudah cukup membuatku terkejut. Buku tabungan atas namaku yang dibuat oleh Ibu Sekar Arum semakin membuat hatiku bingung. Tetapi aku punya firasat kuat, isi dari buku kecil inilah yang paling penting. Kubuka halaman pertama. Tulisan tangannya persis seperti tulisan Ibu Sekar, lurus dan rapi, seperti cara bicaranya sehari-hari. Ini bukan buku harian yang penuh curahan hati, hanya catatan singkat dengan tanggal, lugas, seperti orang yang mencatat agar tidak lupa. Halaman pertama membuatku terpaku. Malam tanggal 14. Bayu demam hampir 40 derajat. Kirana sendirian membawanya ke rumah sakit jam 1 pagi. Pulang hampir subuh, tangannya masih gemetar, tapi tetap memasak bubur untuk cucuku. Aku menatap tulisan itu lama. Aku ingat malam itu. Mas Banyu sedang diproyek di Karawang, hujan turun deras sekali. Aku membonceng tetangga membawa anakku ke UGD. Aku tidak pernah menceritakannya pada siapapun karena kupikir itu adalah kewajibanku sebagai seorang ibu. Ternyata beliau tahu. Beliau melihatnya, dan beliau mengingatnya. Kubuka halaman lain. Kirana pendiam, tapi tahu sopan santun. Sejak ada dia, urusan masak-memasak dan acara keluarga di rumah ini tidak pernah ada cacatnya. Lalu di halaman lain, punya menantu yang tahu diri lebih baik daripada punya kerabat yang hanya pandai bicara manis. Sampai di situ, tenggorokanku tercekat. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kalimat seperti itu padaku. Kukira di matanya, aku hanya orang yang menjalankan kewajiban. Melakukannya dengan baik adalah hal yang wajar. Tidak kusangka, di dalam buku ini, beliau melihat setiap hal kecil yang kulakukan. Hanya saja, semua itu ia simpan sendiri. Tetapi semakin ke belakang, tulisannya semakin berat. Laras akhir-akhir ini sering datang. Mulutnya manis, tapi matanya sering melirik surat-surat berharga. Pernah bertanya soal uang asuransi Banyu, caranya terlalu halus. Justru itu yang membuatku harus waspada. Waktu itu kulihat dia di dekat lemari dokumen, alasannya mencari gunting. Aku tidak percaya. Aku meremas ujung buku itu, jantungku berdebar dingin. Jadi, firasatku tidak salah. Bukan hanya aku yang merasa ada yang aneh dengan Laras. Ibu Sekar Arum pun sudah curiga sejak lama, hanya saja beliau tidak mengatakannya. Mungkin beliau masih menimbang-nimbang, masih menunggu. Masih berpikir keponakan kandungnya, tidak mungkin sejauh itu. Justru keraguan itulah yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Aku membaca terus, tanganku mulai gemetar. Sudah minta tolong Pak Soedarman untuk mengurus surat-surat agar harta bagian Bayu aman sampai ia 18 tahun. Urusan pengeluaran untuknya harus atas nama Kirana, baru aku tenang. Dia memang lelah, tapi dia jujur. Kalau sampai orang luar ikut campur, nanti cucuku yang susah. Setiap barisnya, seperti palu yang menghantam kepalaku. Jadi, percakapan yang kudengar di luar pintu waktu itu benar adanya. Ibu Sekar telah diam-diam meminta Pak Soedarman untuk melindungi aset milik Bayu sampai ia dewasa. Dan yang lebih penting, beliau telah mengakuiku sebagai wali yang mengasuhnya, orang yang berhak menggunakan dana itu untuk keperluan anakku. Aku menghela napas. Di satu sisi, ada gambaran ibu mertuaku yang kemarin sore dengan dingin mengusirku dan memisahkanku dari anakku. Di sisi lain, ada tulisan-tulisan ini yang mengakuiku, yang bahkan merencanakan masa depan untukku dan anakku. Dua gambaran itu seperti dua wanita yang berbeda. Aku marah, sedih, sekaligus tidak mengerti isi hati orang yang selama ini tinggal satu atap denganku. Lalu di salah satu halaman di tengah buku, aku membaca sebuah kalimat yang membuat seluruh punggungku merinding. Jika suatu hari Kirana terusir dari rumah ini, artinya aku sudah kalah langkah darinya. Aku harus membacanya 2 kali. Darinya di sini, tanpa perlu disebut nama, aku sudah tahu siapa yang dimaksud. Laras. Beliau sudah melihat risikonya. Beliau sudah tahu ada yang sedang mengincar harta Bayu, mengincar posisiku sebagai ibu di rumah itu.
Tetapi beliau belum sempat mengunci semua jalan, dan aku benar-benar telah diusir, persis seperti yang beliau tulis. Saat itulah, air mataku menetes di atas halaman buku. Bukan tangisan sakit hati seperti kemarin sore. Ini adalah tangisan yang jauh lebih pahit, karena ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak sesederhana yang kukira. Ibu mertuaku tidak sepenuhnya buta. Beliau juga tidak membenciku. Beliau pernah melihat, pernah mengakui, pernah ingin menjaga keadilan untukku dan anakku. Hanya saja, ketika badai itu datang, beliau membiarkan rasa malu dan tangan orang lain mengendalikannya. Kuseka air mataku, menarik napas dalam-dalam, lalu melihat tumpukan kertas berplastik yang masih tergeletak di samping. Aku tahu aku belum boleh menyerah. Jika buku catatan ini telah membuka setengah dari teka-teki, maka sisa dokumen ini mungkin adalah kunci untukku merebut kembali kehormatan dan anakku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah mertuaku, aku tidak lagi hanya merasa sebagai wanita yang teraniaya. Aku mulai melihat dengan jelas alur jebakan itu, melihat siapa yang menarik tali, siapa yang lengah, dan siapa yang harus bangkit. Karena jika aku terus duduk di sini menangis, bukan hanya kehormatanku yang hilang, tetapi masa depan Bayu juga bisa jatuh ke tangan orang yang selama ini diwaspadai oleh neneknya sendiri. Kutaruh buku catatan itu ke samping, menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil tumpukan kertas berplastik itu. Tanganku masih gemetar, tetapi bukan lagi gemetar karena takut. Ini adalah gemetar seseorang yang mulai paham, di hadapannya mungkin ada sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Kubuka lapisan plastik pertama. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi dokumen yang dijepret rapi. Ada surat yang berhubungan dengan uang kompensasi dari kecelakaan proyek Mas Banyu. Ada catatan tentang aset atas nama Mas Banyu sebelumnya, termasuk sebidang tanah investasi di Cikarang yang pernah disinggung Laras beberapa kali. Kulihat lagi, ada sebuah draft surat kuasa yang belum selesai. Isinya menjelaskan dengan cukup rinci bahwa uang dan aset warisan untuk Bayu harus dijaga hingga ia dewasa, dan wali yang mengasuhnya secara langsung akan menjadi perwakilan sah untuk menggunakan dana tersebut bagi keperluan sekolah dan hidupnya. Aku membacanya dengan jantung berdebar kencang. Wali yang mengasuh secara langsung. Kata-kata itu menusuk hatiku. Selama ini kukira aku hanya berpegang pada kewajiban sebagai ibu agar tidak hancur. Tidak kusangka, di belakangku, Ibu Sekar Arum dan Pak Soedarman telah diam-diam merencanakan perlindungan untuk Bayu, dan secara otomatis menganggapku sebagai orang yang pantas berada di posisi itu. Di bagian paling bawah tumpukan kertas, ada sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Terlihat usang, ada goresan di sudutnya. Tapi entah kenapa, saat memegangnya, punggungku terasa dingin. Ku cari laptop lamaku yang masih tersimpan di rumah Emma. Setelah beberapa saat, laptop itu berhasil membacanya. Di dalamnya hanya ada beberapa file. Satu file foto keluarga lama, satu file pindaian dokumen, dan satu file rekaman suara singkat yang diberi nama sederhana. Pesan. Aku menatap nama file itu lama, baru kemudian berani membukanya. Terdengar suara berisik sebentar, lalu suara Mas Banyu yang serak dan sedikit terputus-putus, seolah direkam terburu-buru saat ia lelah. Tapi itu benar-benar suaranya, suara yang selama berbulan-bulan hanya bisa kudengar dalam ingatanku. Baru mendengar kata pertama Kirana, air mataku sudah tumpah. Kirana, kalau nanti ada apa-apa, kamu dengarkan ini baik-baik dan tetap tenang. Mas tidak yakin pikiran Mas benar, tapi Mas tidak tenang soal Laras. Dia terlalu banyak bertanya soal bagiannya Bayu dan surat-surat di rumah. Mas kasih tahu kamu lebih dulu supaya kamu waspada. Kalau ada apa-apa, jangan gegabah, jangan langsung melawan ibu. Ibu itu hatinya baik, hanya saja gampang sekali percaya sama keluarga sendiri. Aku duduk membeku, kedua tanganku mencengkeram tepi meja hingga terasa sakit. Suaranya berhenti sejenak, lalu melanjutkan lebih pelan, kalau Mas benar-benar kenapa-kenapa, tolong jaga anak kita baik-baik. Jangan biarkan siapapun, dengan alasan peduli keluarga, ikut campur tangan soal haknya Bayu. Rekaman itu hanya berlangsung sekitar 1 menit. Tidak panjang, tidak puitis, tidak seperti wasiat dalam film. Tetapi setiap katanya terasa seperti api yang membakar hatiku. Ia tidak punya bukti, ia hanya merasa tidak tenang. Dan firasatnya benar-benar terjadi. Kusetel ulang rekaman itu. Kali kedua mendengarnya,
aku tidak menangis lagi. Aku hanya merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dadaku. Sebelumnya, aku sakit hati karena difitnah, diusir, dan dipisahkan dari anakku. Sekarang, rasa sakit itu mulai memiliki bentuk yang lebih jelas. Bukan lagi sekadar rasa sedih yang kabur, melainkan kebenaran tentang sebuah konspirasi yang sudah dilihat oleh orang di dalam rumah itu sendiri, hanya saja tidak ada yang sempat mencegahnya. Kulihat lagi semua yang ada di atas ranjang. Cincin, buku tabungan, buku catatan Ibu Sekar, fotokopi dokumen, dan rekaman suara suamiku. Potongan-potongan teka-teki yang selama ini berserakan, tiba-tiba tersusun menjadi satu garis lurus. Laras tidak hanya iri padaku, ia mengincar harta warisan Bayu. Dan untuk bisa menyentuhnya, pertama-tama ia harus menyingkirkanku dari posisi sebagai ibu yang merawat anaknya secara langsung. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan membuatku tercela, diusir dari rumah, kehilangan kepercayaan di mata keluarga, dan yang terpenting, di mata Ibu Sekar Arum. Cincin itu hanyalah jebakan pembuka. Aku duduk diam untuk waktu yang sangat lama. Di luar, angin meniup pelepah kelapa di halaman depan. Emak mungkin sudah tidur, seluruh rumah sunyi. Sementara di kepalaku, setiap pikiran berjalan dengan lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu keadilan datang. Aku juga tidak bisa pulang kampung memeluk derita sementara anakku tumbuh di rumah di mana ada orang lain yang mengintai setiap jengkal haknya. Kuseka wajahku, mematikan laptop, lalu mengumpulkan semua bukti dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya sejak diusir dengan hina, aku merasa tidak lagi gemetar. Bukan karena rasa sakitnya berkurang, tetapi karena rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi kesadaran seorang ibu yang tidak boleh lagi lemah. Besok pagi aku akan kembali ke Jakarta. Tetapi aku tidak akan kembali untuk menangis atau memohon dibukakan pintu. Aku kembali karena sejak mendengar suara Mas Banyu dari flash disk itu, aku sadar, jika aku tidak bangkit, bukan hanya kehormatanku yang hilang, tetapi masa depan anakku juga bisa dipermainkan di atas peninggalan ayahnya. Pagi harinya, aku pamit pada Emak, membawa bekal nasi dan sebotol air, lalu naik bus paling pagi menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan dari Cianjur ke Bintaro, aku hampir tidak memejamkan mata. Pemandangan di luar jendela melesat kabur, sementara di kepalaku, setiap kata dari rekaman suara Mas Banyu, setiap halaman dari buku catatan Ibu Sekar, dan setiap sorot mata Laras saat cincin itu ditemukan, berputar-putar. Tetapi aku tidak langsung pulang ke rumah mertuaku. Aku tahu, jika aku datang dalam keadaan marah dan sakit hati, aku hanya akan dianggap sebagai wanita yang membuat keributan. Untuk mengalahkan orang seperti Laras, aku harus selangkah lebih cerdas darinya. Pepatah bilang, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tapi terkadang, orang jujur yang tidak waspada, hanya akan berakhir memeluk kerugian. Tujuan pertamaku adalah gerbang sekolah dasar Bayu. Aku berdiri di bawah pohon rindang di seberang sekolah, tanganku mencengkeram tali tasku. Saat jam pulang tiba, anak-anak berhamburan keluar. Begitu melihat putraku dari kejauhan, aku hampir menangis. Ia terlihat lebih kurus hanya dalam beberapa hari, wajahnya murung. Ia sedang berjalan menunduk mengikuti gurunya ketika tiba-tiba ia mengangkat kepala dan melihatku. "Ibu," panggilan itu menyayat hatiku. Bayu berlari kencang dan memeluk pinggangku erat, seolah takut jika sedetik saja terlambat, aku akan menghilang lagi. Aku berlutut, memeluk dan menciuminya bertubi-tubi. "Ibu di sini, Nak. Ibu sudah di sini." Anakku terisak. Tangannya yang kecil mencengkeram bajuku. "Ibu perginya lama sekali, aku kira ibu sudah tidak sayang aku lagi." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. "Ibu tidak akan pernah meninggalkan kamu, sayang." Setelah menenangkannya, aku mengajaknya ke warung di seberang jalan, memesankannya segelas susu kedelai hangat. Aku tidak bertanya macam-macam, hanya mengelus tangannya dan bertanya pelan, "Waktu tahlilan ayah, sebelum nenek bilang cincinnya hilang, kamu lihat ada yang aneh tidak?" Bayu berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku lihat Tante Laras keluar dari kamar nenek." Aku terdiam. "Kamu lihatnya kapan?" "Waktu ibu di dapur. Aku ke atas mau ambil mainan, aku lihat Tante Laras keluar, nutup pintunya pelan-pelan." Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal. "Tante Laras ada bilang apa sama kamu?"
Anakku mengangguk. Setelah ibu pergi, Tante Laras sering tanya, kalau ibu pulang kampung terus, aku mau tidak tinggal sama nenek. Aku bilang tidak mau, aku mau sama ibu. Mendengar itu, seluruh punggungku terasa dingin. Dugaanku benar. Target Laras bukanlah cincin itu, melainkan memisahkanku dari Bayu, agar aku tidak lagi punya posisi di rumah itu. Aku mengantar anakku kembali ke gerbang sekolah. Anak ibu yang pintar ya, sekolah yang rajin. Nanti ibu akan jemput kamu pulang. Tapi untuk sekarang, jangan bilang siapa-siapa kalau kita ketemu, ya? Anakku mengangguk, matanya masih merah. Ibu janji, aku memegang wajahnya, menatapnya lurus. Ibu janji. Dari sekolah, aku pergi mencari Pak Soedarman. Kantornya berada di jalan yang tidak terlalu besar. Aku masuk, telapak tanganku basah oleh keringat, tetapi kepalaku sangat jernih. Awalnya Pak Soedarman menatapku dengan hati-hati. Ada apa, Kirana? Aku meletakkan tasku, mengeluarkan buku catatan kecil itu, beberapa fotokopi dokumen, dan flash disk. Saya datang bukan untuk mengeluh, Pak. Saya hanya ingin Bapak jujur, apa yang sedang ibu mertua saya urus terkait hak waris Bayu. Beliau menatap tumpukan bukti itu lama, lalu bersandar di kursinya. Suaranya menjadi lebih rendah. Jadi, kamu sudah melihat semuanya. Aku mengangguk. Saya baru melihat sebagian. Sisanya, saya butuh penjelasan Bapak. Beliau terdiam sejenak, lalu menjawab, benar, ibumu memintaku mengurus perlindungan aset atas nama Bayu sampai ia dewasa. Tujuannya agar tidak ada yang bisa menjual atau menggunakannya sembarangan. Dan dalam rencana awal, wali yang berhak mengurusnya adalah kamu. Mendengar itu, mataku terasa panas. Tetapi aku tidak membiarkan diriku larut dalam emosi. Lalu Laras, dari mana dia tahu soal ini? Pak Soedarman mengerutkan kening. Saya tidak yakin sejauh mana ia tahu. Tapi beberapa hari sebelum tahlilan, ia datang membawakan surat kuasa yang katanya dari ibumu. Isinya meminta dia membantu proses pengurusan karena kondisi mentalmu tidak stabil. Saya curiga. Aku mengepalkan tangan. Apa Bapak terima? Beliau menggeleng. Tidak. Tanda tangannya mirip, tapi goresannya aneh. Jadi saya tahan dulu. Jawaban itu adalah potongan puzzle terakhir. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan Laras, mondar-mandirnya ke lantai atas, surat pernyataan yang sudah disiapkan, hingga surat kuasa palsu ini. Ini semua bukan lagi kebetulan, ini adalah sebuah rencana. Aku duduk lebih tegak, mendengar detak jantungku sendiri. Tetapi bukan lagi detak ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku merasa fitnah yang menimpaku mulai memiliki bentuk yang jelas. Dan aku sadar, sejak saat ini, aku tidak punya pilihan lain selain maju terus sampai akhir. Meninggalkan kantor Pak Soedarman, aku berdiri sejenak di bawah pohon Kamboja, di depan gerbangnya. Langit Jakarta sore itu terasa panas, kendaraan lalu lalang, tetapi di telingaku hanya terdengar satu kalimat, itu adalah sebuah rencana. Bukan keserakahan sesaat, bukan kesalahpahaman, melainkan serangkaian perhitungan yang telah disiapkan selangkah demi selangkah, menargetkan posisiku sebagai ibu, dan dari sana, mengincar harta warisan Bayu. Tetapi aku masih butuh satu paku terakhir untuk memaku gambar besar ini. Aku mencari Pak Ujang sore itu. Beliau tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di dekat terminal lama, dulu bekerja sebagai sopir keluarga mertuaku selama hampir 10 tahun. Sekarang sudah pensiun karena sakit punggung, tetapi jika ada acara besar, beliau masih sering dipanggil untuk membantu. Beliau orang yang pendiam, sorot matanya teduh, tipe orang yang sudah lama bekerja di satu keluarga sehingga tahu banyak hal tetapi tidak pernah banyak bicara. Justru karena itu, perkataannya sangat berharga. Melihatku berdiri di depan pintu, beliau terkejut. Loh, Neng Kirana? Ya Allah, saya dengar kejadian waktu tahlilan, tapi tidak berani ke sana. Masuk, Neng. Aku duduk di kursi plastik di samping teko teh dingin. Tidak berbelit-belit. Pak Ujang, saya hanya mau tanya satu hal. Waktu tahlilan Mas Banyu, Bapak ada lihat atau dengar sesuatu yang aneh? Pak Ujang terdiam sejenak, tangannya yang keriput mengusap lututnya. Aku tahu beliau sedang berpikir. Akhirnya beliau menghela napas. Saya sebenarnya tidak mau ikut campur urusan majikan. Tapi karena Eneng yang tanya, saya jujur saja. Siang itu, waktu di halaman lagi pasang tenda, saya keluar gerbang sebentar mau telepon. Pas itu,
Si Neng Laras berdiri di dalam pagar, lagi bicara sama seseorang di telepon. Aku menahan napas. Dia bilang apa, Pak? Pak Ujang mengerutkan kening, mencoba mengingat. Saya tidak dengar semua, cuma satu kalimat yang jelas sekali. Asal dia sudah berhasil disingkirkan dari rumah, sisanya akan lebih mudah. Waktu itu saya dengar aneh, tapi ya tidak berani mikir macam-macam. Aku duduk terpaku. Meskipun sudah siap mental, mendengar orang lain mengulang kalimat itu, hatiku tetap terasa sesak. Dia di sini, tidak perlu ditebak lagi. Itu adalah aku. Dan sisanya, sekarang aku sudah sangat paham apa itu. Aku bertanya lagi, soal CCTV di lantai atas yang katanya rusak, Bapak tahu sesuatu? Pak Ujang menggeleng. Tidak rusak total, Neng. Di koridor atas itu ada 2 kamera, yang dekat kamar ibu sepertinya rekamannya dihapus pas jam-jam itu, tapi yang di dekat tangga masih ada. Besoknya saya sempat lihat sekilas waktu bantu tukang listrik, tidak kelihatan sampai ke dalam kamar, tapi kelihatan Neng Laras naik turun beberapa kali pas jam kejadian. Mendengar itu, badanku terasa dingin seperti baru saja kehujanan. Semua mata rantai kini hampir terhubung. Kesaksian Bayu, buku catatan Ibu Sekar, konfirmasi dari Pak Soedarman, surat kuasa palsu, percakapan telepon yang didengar Pak Ujang, dan jejak rekaman CCTV. Ini bukan lagi firasat seorang wanita, ini adalah jebakan yang dirancang cukup rapi untuk membuatku tercela, cukup cepat untuk membuatku terusir, dan cukup tertutup agar orang luar hanya melihatnya sebagai kisah menantu serakah yang ketahuan. Aku menunduk berterima kasih pada Pak Ujang. Terima kasih banyak, Pak. Bapak mau cerita segini saja sudah sangat berarti buat saya. Beliau menatapku, matanya berkaca-kaca. Saya sudah lama kerja di sana, Neng. Saya tahu Neng Kirana orangnya bagaimana. Saya tidak percaya Eneng ambil cincin itu. Tapi ya gitu, Neng, pohon lurus pun kalau ditebang dari belakang, ya bisa tumbang juga. Kalimat sederhana itu membuat hidungku perih. Aku mengangguk, berdiri, dan pamit. Langit sudah mulai jingga, matahari sore menyapukan warna keemasan di jalanan. Orang-orang di luar sana masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu, ada seorang wanita yang baru saja memunguti kepingan-kepingan hidupnya dan menyusunnya kembali menjadi sebuah senjata tajam. Malam itu, aku menyewa sebuah kamar kos kecil di dekat sekolah Bayu untuk menyusun semuanya. Kujejerkan di atas kasur buku catatan itu, buku tabungan, fotokopi dokumen, flash disk, lalu kutulis setiap poin penting di atas kertas secara berurutan. Aku tidak mau lagi bingung. Seorang wanita yang sudah terpojok tidak bisa selamanya hanya mengandalkan air mata. Jika ingin maju, harus jernih. Jika ingin menang, harus pasti. Aku teringat Ibu Sekar Arum, teringat kalimat yang beliau tulis, jika suatu hari Kirana terusir dari rumah ini, artinya aku sudah kalah langkah darinya. Aku teringat Mas Banyu, suaranya yang serak dalam rekaman, pesannya agar tidak membiarkan siapapun ikut campur soal hak anak kami. Lalu aku teringat Bayu, yang memelukku erat di depan gerbang sekolah, takut aku meninggalkannya. Hanya dengan memikirkan itu saja, aku tahu aku tidak punya hak untuk mundur. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tetapi karena perasaanku telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, jernih, sakit, tetapi juga tegar. Besok pagi aku akan kembali ke rumah itu. Bukan dengan postur orang yang diusir, tetapi dengan sikap seorang ibu yang datang untuk menuntut kembali kehormatannya, menuntut kembali anaknya, dan memaksa orang yang telah menjebaknya untuk menatap lurus pada kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Pagi harinya, aku melangkah masuk ke rumah mertuaku melalui gerbang yang sama, tempat di mana beberapa hari lalu aku keluar dengan penuh hina. Ruang tamu masih sama, sofa itu, altar foto Mas Banyu yang masih mengepulkan asap dupa, hanya hatiku yang berbeda. Aku tidak lagi gemetar, tidak lagi tercekat hingga tak bisa bicara. Aku meletakkan tasku di meja, mengeluarkan cincin itu pertama kali, meletakkannya tepat di tengah meja kaca. Ibu Sekar Arum yang keluar dari dalam rumah tertegun melihatku. Matanya melirik cincin itu, lalu berhenti di wajahku. Untuk apa kamu kembali? Aku menatapnya lurus. Kirana kembali bukan untuk minta tinggal, Bu. Kirana kembali untuk mengembalikan apa yang bukan milik Kirana. Dan untuk menuntut kejelasan siapa yang ingin menyingkirkan Kirana dari rumah ini,
Setelah itu, kuletakkan buku catatan bersampul coklat, amplop berisi buku tabungan, dan tumpukan fotokopi dokumen di atas meja. Wajah Ibu Sekar langsung berubah, terutama saat melihat buku catatannya sendiri. Bibirnya bergetar, seperti orang yang rahasianya baru saja terbongkar. Tepat saat itu, Laras masuk. Melihatku, ia terkejut sesaat, tetapi dengan cepat kembali memasang suara lembutnya. Syukurlah, Mbak Kirana sudah kembali. Laras juga baru saja mau bilang ke Bude agar tidak salah paham lagi sama Mbak. Aku memotongnya. Sudah cukup. Hari ini aku datang bukan untuk menonton sandiwaramu lagi. Seluruh ruangan hening. Aku menarik kursi, duduk, dan bicara dengan jelas. Hari tahlilan Mas Banyu, Bayu melihatmu keluar dari kamar ibu. Setelah aku diusir, kamu bertanya pada Bayu apakah dia mau tinggal dengan nenek jika ibunya tidak kembali. Pak Soedarman mengonfirmasi kamu datang membawa surat kuasa palsu dengan alasan mentalku tidak stabil. Pak Ujang mendengar sendiri kamu bilang di telepon, asal dia sudah berhasil disingkirkan, sisanya akan lebih mudah. Dan rekaman CCTV di koridor masih menyimpan jejakmu naik turun di jam kejadian. Wajah Laras pucat pasi, tetapi ia masih berusaha tertawa. Mbak bicara apa? Ketahuan mencuri cincin sekarang malah mengarang cerita? Aku menatap matanya tajam. Yang mengarang cerita itu kamu. Sedangkan aku, hari ini aku membawa kebenaran. Aku menyalakan rekaman suara dari ponselku. Suara Mas Banyu menggema di ruang tamu, serak, singkat, tetapi jelas, tentang firasat buruknya pada Laras, tentang pesannya agar tidak membiarkan siapapun ikut campur soal hak Bayu. Baru setengah rekaman diputar, Ibu Sekar Arum sudah harus berpegangan pada kursi. Wajah Laras pucat seperti mayat. Aku mendorong tumpukan fotokopi ke hadapan Ibu Sekar. Ibu baca ini. Ibu pernah ingin melindungi hak Bayu sampai ia 18 tahun. Ibu juga pernah menulis di buku catatan, jika suatu hari Kirana terusir, artinya ibu sudah kalah langkah darinya. Ibu Sekar terduduk, matanya menatap kosong pada tulisan tangannya sendiri. Saat itu, aku tahu beliau sudah mengerti. Orang yang beliau percayai, orang yang beliau biarkan keluar masuk rumahnya, justru adalah orang yang memanfaatkan dukanya untuk menjebak menantunya sendiri. Laras mulai mundur. Bude, jangan dengarkan Mbak Kirana. Laras melakukan ini juga karena Laras sayang sama Bude. Aku menggebrak meja pelan. Sayang Bude tapi menaruh cincin di koperku? Sayang Bude tapi menyiapkan surat pengusiran untukku? Sayang Bude tapi mengincar harta anak yatim? Terpojok, akhirnya Laras pecah. Ia menangis, suaranya bergetar dan marah. Iya, aku yang melakukannya. Aku punya utang 700 juta karena investasi bodong. Penagih utang sudah mengejarku. Selama kamu masih di sini, aku tidak akan pernah bisa menyentuh bagiannya Bayu. Bude selalu percaya padamu, surat-surat selalu menyebutmu sebagai wali. Aku punya kesempatan apa lagi? Ia terengah-engah, lalu menumpahkan semua kebenciannya. Aku benci kamu dari dulu. Kamu punya segalanya. Punya suami, punya anak, punya posisi di rumah ini. Sedangkan aku apa? Tepat saat itu, Bayu berlari turun dari lantai atas, mungkin mendengar keributan. Ia langsung berlari memelukku, menangis. Ibu pulang, kan? Ibu tidak pergi lagi, kan? Pertanyaan itu seperti tusukan terakhir. Ibu Sekar Arum memegangi dadanya, air matanya tumpah. Untuk pertama kalinya sejak Mas Banyu meninggal, beliau tidak bisa lagi mempertahankan sikap kerasnya. Beliau terduduk di kursi, suaranya terputus-putus. Ibu. Minta maaf, Nduk. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu menjawab, Kirana kembali bukan untuk memperebutkan harta. Tapi mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh menginjak-injak kehormatan dan hak Kirana sebagai seorang ibu. Tepat saat itu, Pak Soedarman masuk, sesuai permintaanku sebelumnya. Di hadapan semua orang, beliau menegaskan bahwa seluruh dokumen terkait hak Bayu akan diproses sesuai rencana awal. Aku adalah wali sah yang akan mengurus semua keperluannya. Sementara semua surat-surat palsu yang dibawa Laras akan dibatalkan. Laras tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia disingkirkan dari semua urusan keluarga, harta, dan masa depan Bayu. Ibu Sekar tidak lagi membelanya.
Harga yang harus dibayar Laras bukan hanya utang ratusan juta yang harus ia tanggung sendiri, tetapi juga rasa malu karena keserakahannya terbongkar di rumah yang pernah ia kira bisa ia kuasai. Sedangkan aku memutuskan untuk tinggal. Bukan karena satu kata maaf bisa menghapus segalanya. Aku tinggal karena anakku ada di sini, sekolahnya di sini, dan altar ayahnya ada di sini. Tetapi kali ini, aku tinggal dengan sikap yang berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang harus menunduk untuk diterima, melainkan sebagai seorang ibu yang punya posisi yang jelas, kehormatan yang utuh, dan hak untuk berjalan dengan kepala tegak di rumah yang pernah ingin menghapusnya. Karena dalam hidup, di bawah satu atap, hal yang paling berharga bukan hanya ikatan darah, tetapi kemampuan untuk menjaga adab, menjaga rasa, dan menjaga jalan kembali bagi mereka yang pernah berbuat salah.